Feng Yu mengangkat alisnya. Apakah berita ini sudah bocor? Aku tahu, ada apa? Tidak apa-apa, hanya ucapan selamat. Kudengar kau terpilih. Tian Lei mengangkat gelasnya dan bersulang dengan gelas Feng Yu. Feng Yu tersenyum dan berkata, seorang teman membantuku. Ia tidak ingin menjelaskan lebih lanjut. Apakah ia menghabiskan uang dan menggunakan jasa untuk mengatur pertukaran pelajar ini? Lalu ia pergi ke luar negeri untuk bersembunyi dan menghindari sorotan publik untuk sementara waktu? Si bungsu bertanya dengan rasa ingin tahu, apa sih mahasiswa pertukaran ini? Apa gunanya? Artinya belajar di sekolah pertukaran pelajar untuk jangka waktu tertentu. Saya tidak yakin apa yang bisa saya pelajari, tetapi saya bisa merasakan budaya dan adat istiadat yang berbeda. Biaya kuliah tetap harus dibayar. Biaya kuliah di Universitas Hong Kong tampaknya beberapa kali lipat lebih tinggi daripada di sini. Feng Yu menekankan kekurangannya agar orang lain tidak perlu mengkhawatirkannya. Ada 6 orang di asrama, dan selain keluarga Feng Yu dan Tian Lei, tidak ada yang mampu membiayainya. Namun, Feng Yu tidak menyebutkan satu hal pun, yaitu bahwa mahasiswa pertukaran juga bisa mengajukan beasiswa. Beasiswa yang ditawarkan oleh Universitas Hong Kong jauh lebih tinggi daripada yang ditawarkan oleh Universitas Beijing. Hei, cuma itu? Itu hampir sama saja dengan kuliah di luar negeri dengan biaya sendiri. Aku akan menghabiskan lebih banyak uang dan tetap tidak akan mendapatkan ijazah luar negeri. Aku tidak akan pergi. Si bungsu menghabiskan anggur di gelasnya dalam sekali teguk. Tian Lei tersenyum dan berkata, Bungsu, belajarlah yang giat dan masuklah ke sekolah pascasarjana di luar negeri. Kudengar ada banyak beasiswa untuk mahasiswa pascasarjana di luar negeri. Kamu tidak hanya tidak perlu khawatir tentang biaya hidup, kamu bahkan mungkin bisa mengirim uang pulang. Sedangkan untuk mahasiswa pertukaran, tidak masalah kamu ikut atau tidak. Beberapa orang memang menganggap Hong Kong itu hebat. Tidakkah kamu ingin pergi? Feng Yu menatap Tian Lei dan bertanya. Tian Lei menggelengkan kepalanya. Aku belum benar-benar berpikir untuk menjadi mahasiswa pertukaran. Apa yang akan terjadi pada King King jika aku pergi selama setahun? Ya ampun. Kukira orang ini meremehkan pelajar pertukaran itu, tapi ternyata dia khawatir pacarnya akan gagal. Tapi kami tidak peduli. Tapi kudengar banyak orang di sekolah mengincar tempat ini, terutama milikmu, kata Tian Lei penuh arti. Feng Yu mengerutkan kening. Seperti yang diduga, didorong oleh keuntungan, beberapa orang tidak bisa menahan diri. Apapun hubungan kalian, kalau mau ngambil alih posisiku, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kalau kamu marah, rencana pertukaran pelajar itu bakal berantakan, dan gak ada yang bisa ikut. Direktur Li, ini 2 botol Moutai yang diminta ayah saya untuk dikirimkan kepada Anda. Ini asli dari pabrik dan tidak tersedia di pasaran. Xiao San, mahasiswa tingkat 2 jurusan bahasa Mandarin, meletakkan hadiah di tangannya di atas meja kopi. Xiao San, apa yang kau lakukan? Tanya Direktur Li, tetapi matanya tak bisa berhenti menatap 2 botol Moutai. Oh, dan botol-botol itu disediakan khusus. Keluarga Xiao San ini bukan orang biasa. Direktur Li, kudengar sekolah kita ada program pertukaran pelajar dengan Universitas Hong Kong semester depan. Kira-kira aku sanggup enggak, ya? Little Sun menatap Profesor Li penuh harap. Direktur Li adalah kepala jurusan bahasa Mandarin. Saya dengar mahasiswa yang datang dari Universitas Hong Kong kali ini berasal dari jurusan bahasa Mandarin, jadi Direktur Li punya banyak suara. Tentu saja, Xiao San tidak hanya memberikan hadiah kepada Direktur Li. Ia juga memperhatikan semua orang, dari atas hingga bawah. Misalnya, hadiah hari ini untuk Direktur Li dipilih secara khusus. Hadiah ini disesuaikan dengan kebiasaan minum Direktur Li dan secara khusus menyoroti perbedaan di tempat kerja ayahnya. Xiao San, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun pihak lain datang untuk belajar di jurusan bahasa Mandarin kita, mahasiswa pertukaran di sekolah kita belum tentu berasal dari jurusan bahasa Mandarin. Direktur Li sedikit malu. Ia ingin menyimpan anggur itu, tetapi ia merasa mungkin tidak bisa melakukannya. Direktur Li, kalau atasan meminta pendapatmu, rekomendasikan saja aku. Kamu tidak perlu memikirkan hal lain. Apa kamu setuju? Oh, itu jelas bukan masalah. Direktur Li mengerti bahwa Xiao San sudah diurus oleh atasannya. Terima kasih, Direktur Li. Saya akan datang lagi nanti. Sebelum pergi, ia juga mengisyaratkan akan ada hadiah untuknya setelah urusannya selesai. Xiao San, ambil kembali ini. Direktur Li berpura-pura marah. Direktur Li, saya tinggal di kampus dan tidak diizinkan membawanya ke asrama. Saya akan kembali membaca dan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris lisan saya. Kepala Sekolah Chu, apa pendapat Anda tentang situasi pertukaran pelajar putra saya? Direktur Zhao, saya pasti akan menyelesaikannya untuk Anda. Ada 4 tempat yang tersedia. Jadi mengapa tidak satu saja yang diberikan kepada keponakan tertua saya? Belajar di Hong Kong selama setahun akan memberinya pengalaman belajar di luar negeri. Setelah lulus, dia akan bergabung dengan departemen pemerintah dan memiliki masa depan yang cerah. Terima kasih banyak.
Kepala Sekolah Chu. Ngomong-ngomong, baru-baru ini ada penyesuaian personel di biro, dan posisi kepala bagian kosong. Saya rasa Xiao Chu sudah menjabat sebagai wakil kepala bagian selama 2 tahun, dan sudah waktunya baginya untuk mengemban lebih banyak tanggung jawab. Pekerjaan Xiao Chu akan lebih berat di masa depan, jadi jangan berpikir dia terlalu lelah, kata Direktur Zhao sambil tersenyum. Tidak, anak-anak muda, kalian harus menanggung sedikit kesulitan. Wakil kepala sekolah Chu tersenyum lebar. Dan begitu saja, mereka berdua menyelesaikan pertukaran minat mereka. Sekretaris Lin, lihat nilai-nilai putriku. Dia selalu menjadi yang terbaik di jurusannya setiap semester. Tidak terlalu berlebihan baginya untuk mendapatkan salah satu posisi mahasiswa pertukaran, kan? Saudari Liu, nilai putri Anda sangat bagus, tetapi jurusan yang diambilnya tidak ditawarkan di Universitas Hong Kong. Jika dia pergi ke sana untuk pertukaran pelajar, dia harus pindah jurusan. Jika nilainya buruk di sana, itu akan memengaruhi kelulusan dan karirnya di masa depan. Sekretaris Lin, tidak perlu menjelaskan istilah-istilah resmi itu. Suami kita, MA, mengatakannya setiap hari dan aku sudah bosan mendengarnya. Kudengar ada mahasiswa jurusan manajemen yang diterima sebagai mahasiswa pertukaran? Universitas Hong Kong sepertinya tidak punya jurusan manajemen, kan? Apa? Kamu pikir mahasiswa itu cukup baik? Tapi putriku tidak? Suster Liu sedikit kesal. Siswa itu agak istimewa. Istimewa? Apa istimewanya? Bukankah keluarganya hanya berbisnis? Bagaimana mungkin orang dari tempat seperti Longjiang punya latar belakang? Kenapa wajah Emma tua kita tidak cocok? Wajah Suster Liu menjadi muram. Saudari Liu, jangan khawatir. Masalah ini bukan urusan saya. Kita perlu membahasnya. Jadi, saya akan mendaftarkan nama putri Anda. Apakah dia akan terpilih atau tidak tergantung pada hasil diskusi bersama. Paman, mahasiswa pertukaran ini akan kuliah di Universitas Hong Kong, kan? Paman, tolong pastikan aku dapat tempat. Aku belum pernah meninggalkan Beijing sebelumnya. Jadi pergi ke luar negeri kali ini dihitung sebagai kuliah di luar negeri, kan? Apa maksudmu dengan luar negeri? Hong Kong itu wilayah negara kita. Kritik Direktur Niu dari kantor urusan akademik dengan nada kesal. Ya, tapi aku belum kembali. Paman ketiga. Begini, dengan pengalaman ini, aku pasti akan punya karir yang lancar setelah lulus, dan aku janji tidak akan mempermalukanmu. Jangan khawatir. Orang-orang yang menghubungi saya dari atas punya latar belakang yang lebih kuat daripada siapapun. Saya masih pusing memikirkan siapa yang harus saya laporkan ke rapat untuk dibahas. Paman San, bukankah Anda yang memiliki keputusan akhir dalam masalah ini? Bukankah cukup bagi Anda untuk menunjukkan beberapa kekurangan orang lain? Sebaiknya kamu pulang dulu. Kalau kamu bisa, kenapa aku tidak mempertimbangkanmu? Belajarlah dengan giat dan bergabunglah dengan teman-teman sekelasmu. Kalau ada yang salah dalam 2 bulan ini, kamu tidak akan punya kesempatan sama sekali. Sekarang, masih ada harapan. Terima kasih, Paman ketiga. Setelah tahun ajaran dimulai, kabar tentang program pertukaran pelajar antara Universitas Hong Kong dan Universitas Capital menyebar luas. Orang-orang yang memiliki koneksi kuat berusaha keras untuk mendapatkan tempat. Dengan 4 tempat yang tersedia, peluang mereka tentu jauh lebih besar. Terlebih lagi, proses seleksi utamanya ditujukan untuk mahasiswa tingkat 2, yang secara signifikan meningkatkan peluang mereka. Dalam beberapa hari terakhir, para pimpinan sekolah menerima berbagai panggilan telepon yang meminta salam dan undangan makan malam, semuanya dengan tujuan membangun koneksi. Namun, ada begitu banyak orang yang memiliki koneksi sehingga jika bukan karena insiden ini, para pimpinan sekolah bahkan tidak akan tahu bahwa ada begitu banyak siswa yang memiliki koneksi di sekolah, dan masing-masing memiliki latar belakang yang lebih luas daripada yang lain. Sebagai perbandingan, para direktur adalah kader-kader kecil, dan beberapa siswa memiliki koneksi setingkat menteri, yang menempatkan para pemimpin sekolah dalam posisi yang sangat sulit. Para pimpinan sekolah berkumpul bersama untuk mengadakan rapat guna membahas siswa mana yang akan dipilih dan siswa mana yang dapat digunakan sebagai kandidat cadangan. Saya rasa keempat siswa ini sangat cocok. Ini berkas mereka. Silakan lihat. Direktur Niu membagikan berkas-berkas itu kepada para pemimpin. Berkas-berkas itu tidak hanya berisi informasi dasar para siswa, tetapi juga informasi keluarga mereka. Nah, informasi keluarga itulah kuncinya. Keempat mahasiswa ini semuanya diperkenalkan oleh seseorang, dan latar belakang keluarga mereka membuat mereka semua menjadi pejabat pemerintah. Bahkan, ada seorang cucu perempuan pejabat, tetapi dia sudah pensiun. Kenyataannya sungguh kejam. 4? Kenapa 4? Bukankah sudah kubilang untuk mendaftar 3? Kepala sekolah mengerutkan kening. Meskipun ada 4 tempat, 1 sudah diambil oleh Feng Yu, dan Direktur Niu tahu ini. Kepala sekolah, saya juga tidak bisa membedakan mereka. Mereka semua sangat luar biasa. Malahan, saya pikir kita bisa mencoba pendekatan yang berbeda. Karena Universitas Hong Kong memberikan masa pertukaran pelajar 1 tahun,
Mengapa kita tidak mengubahnya menjadi 1 semester? Dengan begitu, kita akan memiliki 8 tempat, dan akan jauh lebih mudah bagi kita untuk beroperasi, kata Direktur Niu ragu-ragu. Mata para pemimpin sekolah lainnya berbinar bersamaan. Benar? Kenapa mereka tidak memikirkan ide ini? 8 tempat akan jauh lebih mudah dibagi. Mereka bahkan bisa merekomendasikan 1 orang, sehingga tidak ada yang terlindungi dan sesuai keinginan mereka. Haruskah kita bicarakan ini dengan Feng Yu? Lagi pula, Feng Yu lah yang berhasil mengamankan tempat mahasiswa pertukaran, kata wakil presiden yang paling mengenal Feng Yu. Feng Yu telah meneleponnya dan praktis mengatakan kepadanya bahwa tempat mahasiswa pertukaran itu sudah diamankan khusus untuknya. Jika dia tidak pergi, tidak akan ada mahasiswa pertukaran. Direktur Niu menepuk dadanya dan berkata, serahkan saja urusan ini padaku. Aku akan bicara dengan Feng Yu. Direktur Niu, apakah Anda mencari saya? Tuan Feng, silakan duduk. Kenapa Anda berdiri? Mau teh? Kalian anak muda pasti suka teh hijau, kan? Saya akan buatkan secangkir. Feng Yu agak bingung. Lagi pula, Direktur Niu adalah dekan bidang akademik universitas, jadi mengapa ia begitu sopan kepadanya? Ia sudah merasa puas karena telah memperlakukan Feng Yu setara tanpa berpura-pura. Tetapi sekarang jelas ada masalah. Kepala sekolah Niu, aku tidak haus. Kalau butuh sesuatu, bilang saja. Apa sekolah membutuhkanku? Pikir Feng Yu dalam hati. Dia pasti minta uang. Meskipun aku bisa memberinya uang, tidak mudah mengambil uangku. Aku perlu melihat sesuatu sebagai balasannya. Tuan Feng, apakah Anda membantu menghubungi mahasiswa pertukaran dari Universitas Hong Kong itu? Tanya Direktur Niu sambil tersenyum. Wajah Feng Yu berubah. Sialan, berani-beraninya kau mengincar posisiku? Apa? Kau menutup telinga terhadap apa yang kukatakan pada wakil kepala sekolah, kan? Saya yang menghubungi Anda. Ada apa? Mendengar perubahan nada bicara Feng Yu, Direktur Niu buru-buru menjelaskan. Pak Feng, mohon jangan salah paham. Saya bertanya apakah program pertukaran pelajar bisa diubah dari 1 tahun akademik penuh menjadi 1 semester penuh. Dengan begitu, selama 2 semester, kita bisa mengirim lebih banyak mahasiswa ke Hong Kong, yang akan sangat bermanfaat untuk mendorong pertukaran pelajar antara kedua negara. Sutradara Niu banyak berbicara tentang prinsip-prinsip yang mendalam. Feng Yu mendongak dan bertanya, sudah selesai? Direktur Niu sedikit malu. Pak Feng, Anda telah membantu sekolah ini, dan sekolah ini pasti tidak akan melupakan Anda. Bagaimana kalau begini? Setelah Anda lulus, sekolah ini merekomendasikan Anda untuk masuk ke program pascasarjana? Tidak terlalu. Bagaimana kalau kuliah S2 dan S3 berturut-turut? Kamu bisa pilih jurusan apa saja, kata Direktur Niu sambil menggertakkan gigi. Direktur Niu, apa tujuan kuliah? Untuk menimba ilmu? Untuk memperoleh keterampilan? Singkatnya, untuk berkontribusi bagi negara, tetapi intinya adalah mempelajari keterampilan untuk mencari nafkah, atau keterampilan yang relatif terhormat untuk mencari nafkah. Pada titik ini, Feng Yu menunjuk hidungnya. Apakah menurutmu aku membutuhkan ini? Direktur Niu tersenyum malu. Meskipun tidak sepenuhnya yakin, ia tahu keluarga Feng Yu sangat kaya. Kalau tidak, Feng Yu tidak akan mudah mendapatkan dana untuk stadion dan perpustakaan sekolah. Terlebih lagi, Feng Yu menyediakan dana untuk penelitian banyak profesor dan peneliti. Untuk banyak proyek, dananya jauh melebihi anggaran nasional. Bagi keluarga seperti ini, pendidikan lanjutan terasa tidak perlu. Mereka sedang belajar manajemen, tentu saja untuk mengelola perusahaan dengan lebih baik di masa depan. Feng Yu tidak pernah memegang jabatan resmi apapun di sekolah, jadi kemungkinan besar ia tidak berencana berkarir di pemerintahan. Ia benar-benar tidak tahu bagaimana cara membuat Feng Yu terkesan. Tapi dia benar-benar butuh tempat ini. Selama ada 6 tempat, dia bisa memastikan keponakannya ada di daftar. Kalau ada 7 tempat, pasti lebih bagus lagi. Siswa Feng, lihat, sekolah sangat perhatian padamu, kan? Kamu sering minta cuti, tapi sekolah tidak pernah memberimu hukuman, kan? Feng Yu melirik Direktur Niu dan berkata, saya menyumbangkan beberapa juta ke sekolah tahun lalu. Kamu masih punya 2 mata kuliah pilihan, dan kamu tidak ikut ujian, tapi sekolah tidak membiarkanmu gagal, kan? Feng Yu, saya menyumbangkan beberapa juta ke sekolah tahun lalu. Kamu sering keluar sepanjang malam dan berkendara ke kampus, dan sekolah tidak pernah mengatakan apapun, kan? Feng Yu, saya menyumbangkan beberapa juta ke sekolah tahun lalu. Direktur Niu tercekat, bisakah kita berhenti membicarakan donasi Anda? Mahasiswa Feng, kami tidak akan mengganggumu. Kami hanya akan mengubah program pertukaran pelajar 1 tahun untuk yang lain menjadi 1 semester. Dengan begitu, yang lain tidak akan punya ide, bujuk Direktur Niu. Feng Yu mengangkat alisnya tanpa aku, tidak akan ada siswa pertukaran. Tuan Feng, di kehidupan Anda selanjutnya, hubungan teman sekelas sangatlah penting. Kali ini, beberapa anak pemimpin menginginkan posisi ini. Anda telah membantu mereka, dan mereka tidak akan melupakan Anda.
Jadi, aku sudah memesan 3 tempat untuk sekolah. Kau bisa menggunakannya sebagai bantuan. Tapi kalau kau benar-benar menginginkan tempatku, aku bisa membuat siswa pertukaran ini sukses atau menghancurkannya. Feng Yu mencibir. Dekan Yu belum pernah merasa sesedih ini sejak menjabat sebagai dekan bidang akademik Universitas Jingcheng. Kapan ia pernah merasa dirugikan saat berbincang dengan mahasiswa? Bahkan anak-anak pimpinan pun harus bersikap sopan kepadanya, karena komentarnya akan memengaruhi kesan para lulusan di mata calon pemberi kerja mereka. Tapi Feng Yu berbeda. Dia jelas tidak mau menuruti perintah. Sekaya apapun keluarga seseorang, mereka tidak akan bekerja dengan jujur. Jika dia tidak menghubungi Universitas Hong Kong dan pihak lain tidak setuju untuk meningkatkan satu tempat menjadi 2, dia tidak akan datang ke Feng Yu. Siswa Feng, bantulah sekolah sekali ini saja. Kamu tidak perlu mengambil mata kuliah apapun kecuali jurusanmu, dan kamu tetap akan lulus dengan normal. Tidak, kamu akan lulus sebagai lulusan berprestasi. Menjadi lulusan berprestasi, betapa bergengsinya itu? Orang tuamu juga pasti senang, kan? Kalimat ini tepat sasaran. Feng Yu mencubit dagunya, membayangkan betapa bahagianya ayahnya jika tahu ia lulusan luar biasa dari Universitas Jingcheng. Apalagi karena ia tidak perlu sering-sering kuliah, hal ini sangat menarik bagi orang malas seperti dirinya. Baiklah kalau begitu, saya akan meminta teman untuk menghubungi Universitas Hong Kong. Saya tidak yakin apakah itu akan berhasil. Sebenarnya, saya pikir universitas tersebut bisa mengambil inisiatif untuk menghubungi universitas-universitas di Taiwan, Macau, DLL. Dengan Presiden Universitas Hong Kong, seharusnya ada kemungkinan. Kami sudah menghubungi mereka, tetapi tidak ada yang mau pergi ke 2 tempat itu. Satu adalah Taiwan, yang berada di bawah kekuasaan tentara nasionalis, dan yang lainnya adalah kota perjudian. Orang tua tidak setuju dengan hal itu. Feng Yu melengkungkan bibirnya, berpikir mungkin tidak ada siswa dari tempat itu yang bersedia datang. 3 hari kemudian, Fu Guangzheng menelepon Feng Yu kembali. Oke, akhirnya selesai. Aku penasaran kenapa kau begitu merepotkan. Awalnya kau bilang butuh 1 tahun akademik penuh, dan sekarang kau mengerjakannya untuk 1 semester lagi. Dan kau satu-satunya yang butuh 1 tahun akademik penuh. Bukankah kau bilang kau punya koneksi kuat di Universitas Jingcheng? Bagaimana mungkin saya tahu ada begitu banyak pejabat tinggi yang terlibat? Jika saya tidak membantu, mereka pasti akan menyimpan dendam terhadap saya, yang tentu akan memengaruhi bisnis kami. Mereka tetap berutang budi kepada saya, jadi bagaimana mungkin saya bisa membantu mereka di masa depan jika mereka tidak bisa membantu saya? Benar? Feng Yu meminta Direktur Niu untuk memberitahu para siswa bahwa Feng Yu telah memainkan peran penting dalam hal ini. Ia pasti akan melakukan sesuatu tanpa menunjukkan rasa terima kasih. Belum lagi yang lainnya, para pemimpin kementerian itu semuanya berada di posisi penting, dan Feng Yu teringat salah satu dari mereka, yang tampaknya akan naik pangkat di masa depan. Setelah itu, sekolah mengadakan sesi pelatihan singkat, yang bertujuan untuk melatih keterampilan mendengarkan bahasa Kanton dasar dan berbicara tentang adat istiadat dan budaya Hong Kong. Feng Yu juga pergi dan memberitahu orang-orang tersebut siapa yang harus mereka ucapkan terima kasih. Tentu saja, jika bantuan semacam ini diberikan, ayah dan anak-anak mereka harus berterima kasih kepada Feng Yu. Setelah pelatihan, semua orang pergi makan bersama. Feng Yu mentraktir mereka. Saat membayar, sebuah foto tak sengaja terjatuh dari dompetnya, dan raut wajah orang-orang itu pun berubah. Feng Yu benar-benar berfoto dengan kepala desainer. Kesombongan di hati orang-orang itu, karena keangkuhan keluarga mereka yang menjadi pejabat tinggi, lenyap semua dalam sekejap itu juga. Sekalipun orang-orang ini tidak bisa menjadi teman seperti Tuan Lu, mereka pasti tidak akan memilih untuk menjadi musuh Feng Yu. Feng Yu berpikir bahwa sekarang setelah insiden pertukaran pelajar itu berakhir, dia bisa bersantai sejenak, tetapi dia tidak menyangka sesuatu yang buruk akan terjadi lagi di VCD. Apa katamu? Ada merek VCD ketiga di pasaran? Feng Yu mengerutkan kening. Mungkinkah seseorang telah mengembangkan teknologi yang lebih baik untuk menggantikan VCD? Itu tidak mungkin. Teknologi kompresi video saja sudah sangat canggih sehingga pasti telah ditiru. Merek VCD baru ini pasti melanggar hak seseorang. Feng Yu memiliki semua teknologi yang dipatenkan. Namun, mereka berhasil memecahkan teknologinya, yang menunjukkan bahwa para teknisi itu cukup hebat. Feng Yu berpikir bahwa ia bisa membajak para teknisi ini. Saat berkendara ke mall, Feng Yu berjalan ke konter VCD dan melihat merek ketiga selain Feng Yu dan Ai Hua, Feng Hua. Nama sialan ini benar-benar melanggar aturan, jelas-jelas merupakan tiruan. Halo, bolehkah saya melihat VCD merek Feng Hua itu? Tanya Feng Yu sambil menunjuk sebuah VCD. Pramuniaga itu memandang Feng Yu dan menyadari bahwa ia masih sangat muda. Namun, ia melirik jam tangan di pergelangan tangan Feng Yu. Feng Yu juga membawa tas tangan besar, yang mungkin berisi pagar. Ia pasti seorang bos besar. Oke, ini model VCD terbaru tahun ini. Ada iklannya, bintang-bintang mancanegara terkenal, dan harganya murah banget, cuma 2.900 yuan per unit.
Jauh lebih murah ratusan dolar daripada merek Feng Yu dan Aihua. Model terbaru? Iklan yang menampilkan selebriti internasional? Feng Yu melihat kaset yang menutupi VCD itu. Ya ampun, wajah Madonna tercetak di sana. Oke, dia memang bintang internasional yang besar, tapi VCD ini jelas-jelas palsu. Bagaimana mungkin mereka mampu membeli Madonna? Dugaan dukungan selebritas ini mungkin palsu. Hanya saja Madonna belum pernah ke Tiongkok, jadi dia tidak akan menyadari bahwa dirinya di-endorse dan tidak akan menuntut kompensasi atas kerugian finansialnya. Trik ini sudah sering digunakan oleh banyak produk bulu kaki palsu di masa lalu. Bisakah saya mencobanya? Tentu saja. Si penjual dengan cekatan menghubungkan pemutar VCD, lalu mengeluarkan CD Gala Festival musim semi tahun ini dan memasukkannya ke dalam pemutar. Feng Yu juga mendapatkan hak cipta VCD Gala Festival musim semi dari CCTV seharga 1 juta yuan. Namun, itu adalah hadiah tak terduga untuk VCD Feng Yu dan VCD Aihua, dan sekarang penjualnya benar-benar menggunakannya untuk menguji VCD Feng Hua. Kualitas gambarnya sangat jernih, tanpa jeda atau mosaik, dan suaranya juga sangat bagus. Feng Yu terkejut. Produk tiruan ini benar-benar dibuat dengan sangat baik. Feng Yu mengeluarkan 100 yuan dan menyelipkannya kepada penjual tanpa meninggalkan jejak. Sebenarnya, saya tidak membeli VCD. Bisakah Anda memberitahu saya informasi kontak produsennya? Feng Yu memeriksanya dan mendapati tidak ada informasi kontak yang tercetak di kotaknya. Diperkirakan bahkan tidak ada dokumen persetujuan produksi. Pramuniaga itu melihat sekeliling, mengeluarkan sebuah kartu nama dari bawah meja kasir, dan diam-diam menyelipkannya ke Feng Yu. Jangan biarkan manajer melihatnya. Ngomong-ngomong, sudah berapa lama kamu menjual VCD Feng Hua ini? Mereka mulai menjualnya setelah tahun baru Imlek. Harganya murah dan lebih laris daripada merek Feng Yu dan Aihua. Anda tidak akan menemukannya di mall lain. Feng Yu mengerutkan kening. Dia sudah lama menjualnya. Dan sekarang Wuzi baru mengetahuinya, jadi mungkin distributornya juga bermasalah? Bagaimana mungkin mereka tidak tahu tentang ini saat mereka mendistribusikan barang? Halo, apakah ini Tuan Ou? Feng Yu menghubungi nomor yang tertera di kartu nama, yang bertuliskan Ou de Bao, manajer umum perusahaan VCD Feng Hua. Kamu siapa? Saya dari Dahua Shopping Mall. Saya dengar dari teman kalau di sini ada VCD murah. Saya mau beli. Tunai? Pastinya tunai. Oke, nanti saya cari. Setelah menutup telepon, Feng Yu menelepon Tuan Lu dan memintanya meminjam 2 orang. Dia tidak bisa membiarkan Ou de Bao pergi. Feng Yu melihat pria yang duduk di dekat jendela dari kejauhan dan merasa pria itu tidak terlihat seperti pencari keuntungan yang dibayangkannya. Dengan rambut acak-acakan, kacamata, dan tubuh kurus, ia lebih terlihat seperti seorang teknisi. Permisi, apakah ini Ou de Bao dari perusahaan Feng Hua? Ini aku. Apakah Anda Tuan Feng? Ou de Bao berdiri dan mengulurkan tangannya ke arah Feng Yu. Feng Yu menjabat tangan Ou de Bao dan berkata sambil tersenyum, saya dari perusahaan Aihua. Beraninya kau muncul. Melihat Feng Yu memberi sinyal, kedua pria kuat yang berdiri di pintu bergegas masuk dan menahan Ou de Bao. Pemilik restoran datang dan berkata, berhenti berkelahi. Saya akan menelepon polisi. Seorang pria kekar mengeluarkan kartu identitas kerjanya dari saku dan berkata, kami polisi. Kami akan menangkap seorang tersangka. Apakah Anda ingin menghentikan kami? Pemilik restoran mundur 2 langkah dengan canggung tidak. Tidak. Apakah Anda butuh bantuan? Saya bisa memanggil beberapa orang dari dapur. Apa yang kau lakukan? Hukum apa yang telah kulanggar? Ou de Bao kebingungan. Setelah ditahan, ia mulai meronta dan berteriak keras. Diamlah, apa kau tidak tahu apa kesalahanmu? Ou de Bao dipaksa masuk ke mobil Feng Yu oleh 2 orang. Feng Yu mengemudi sampai ke kantor polisi, yang juga merupakan ruang interogasi yang dipinjam oleh kedua polisi itu. Apa yang kau lakukan? Ou de Bao ketakutan dan tampak ingin menangis. Jawablah apapun yang ditanyakan kepadamu, dan jangan berbicara kecuali kamu diminta. Feng Yu menghampiri Ou de Bao dan bertanya dengan cemberut, apakah kamu benar-benar Ou de Bao? Ou de Bao, manajer umum perusahaan VCD Feng Hua? Ya, ada apa? Apakah Anda yang mengembangkan VCD Feng Hua ini? Atau Anda membelinya dari tempat lain? Orang lain menjualnya kepadaku. Tatapan Ou de Bao sedikit mengelak. Kamu bohong, apa kamu minta dipukul? Ancam seorang polisi. Saya tidak mengembangkannya sendiri, tetapi beberapa dari kami mengembangkannya bersama-sama. Penelitian dan pengembangan? Kamu membongkar VCD orang lain dan meretas teknologinya, kan? Tahu nggak? Ini namanya pemalsuan dan ilegal. Ilegal? Bagaimana bisa ilegal? Kami sendiri yang mengembangkan teknologinya dan punya merek sendiri. Kenapa Anda bilang produk kami palsu dan kualitasnya jelek? Apa Anda sudah pakai VCD kami? Gambar kami lebih jernih daripada merek Feng Yu dan Aihua, dan kualitas suara kami juga lebih bagus. Bagaimana mungkin kami meniru mereka? Teriak Ou de Bao keras. Feng Yu tiba-tiba bertanya,
Bisakah produk Anda menghilangkan mosaik? Gila, apa mereka sedang meneliti Super VCD? Venue Electronics bahkan belum menemukan teknologi itu, dan sekarang mereka sudah menemukannya? Tidak bisa. Venue menghela napas lega. Ia mengira orang-orang di Venue Electronics memiliki teknologi yang buruk dan uangnya terbuang sia-sia. Ternyata itu alarm palsu. Kalaupun kamu melakukan beberapa perbaikan, apakah itu perbaikan untuk VCD Venue atau Aihua? Tahukah kamu kalau VCD juga merekku? Kamu menggunakan nama VCD? Itu pelanggaran. Kesadaran masyarakat saat ini terhadap hak cipta sangat rendah. Pada tahun 1990, Tiongkok dimasukkan ke dalam daftar pantauan Amerika Serikat dan menjadi sasaran blokade teknologi hanya karena tidak memiliki perlindungan paten. Baru ketika Feng Yu dituduh memonopoli pelembab udara dan kipas angin tanpa bilah, ia menyadari bahwa hal ini diam-diam disetujui oleh pemerintah di sana untuk menekan perusahaan-perusahaan Tiongkok agar dapat meningkatkan daya tawar mereka dalam negosiasi dengan pemerintah Tiongkok. Namun, dalam 2 tahun terakhir, kesadaran Tiongkok akan perlindungan paten semakin kuat. Pada bulan September tahun lalu, celah dalam undang-undang paten bahkan diperbaiki. Berita ini bahkan dilaporkan di siaran berita. Bagaimana mungkin orang ini tidak tahu hal ini? Saya benar-benar tidak tahu. Kami sendiri yang mengembangkan teknologinya. Feng Yu menggelengkan kepalanya. Mustahil untuk berunding dengan orang bodoh ini. Begitu Biro Industri dan Komersial dan polisi menutup perusahaanmu, kau akan tahu kau telah melanggar hukum. Kau harus membaca undang-undang paten saat kau punya waktu. Aku tidak bermaksud menakut-nakutimu. Kalau aku menuntutmu, aku bisa membuatmu bangkrut. Yah? Feng Yu hanya mencoba menakut-nakutinya. Hukum paten Tiongkok saat ini tidak memiliki standar kompensasi setinggi itu. Ah, kenapa VCD yang kita buat sendiri tidak berfungsi? OU Debao masih bergumam sendiri. Berapa jumlah VCD yang sudah Anda produksi? Lebih dari 100, semuanya dirakit sendiri, dan dijual di beberapa pusat perbelanjaan. Saya benar-benar tidak tahu ini ilegal. Bisakah Anda tidak menangkap saya? Saya tidak akan menjualnya lagi. Hanya sedikit di atas 100 unit? Feng Yu mengangguk. Pantas saja penjualnya tidak menyadarinya. Sepertinya mal itu sengaja menyembunyikan kebenaran. Mungkin menjual VCD merek Feng Hua akan menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. Setelah penyelidikan yang saksama, jika orang-orang ini memiliki keterampilan yang baik, merekrut mereka untuk bekerja di Venue Electronics akan menjadi pemanfaatan bakat mereka yang baik. Apakah ini pabrik Anda? Feng Yu menatap tempat di depannya. Tempat itu tampak seperti tempat ibunya mengumpulkan barang bekas di kehidupan sebelumnya. Ada halaman kumuh dengan beberapa barang rusak bertumpuk di dalamnya, dan sebuah bungalau kumuh dengan suara bising dari dalam. Apakah ini bengkel? Seandainya ini terjadi di kehidupan sebelumnya, sebelum ia terlahir kembali, mungkin para pemulung barang rongsokan pun akan lebih baik. Rumah bobrok itu jelas berbahaya, bukan? Apa mereka tidak takut rumah itu akan runtuh suatu hari nanti jika mereka tidak hati-hati? Kita tidak punya uang untuk menyewa bengkel. Ini gudang bekas pabrik tua yang terbengkalai. Kita pakai dulu, kata Ou Debao agak malu. Feng Yu semakin tertarik. Awalnya ia mengira setidaknya mereka punya bengkel, tapi tak disangka ternyata kumuh sekali. Apa yang kamu lakukan sebelumnya? Saya membuat kamera video. VCR? Meskipun penjualan VCR anjlok, kondisinya tidak separah itu, kan? Lagi pula, beberapa tahun terakhir, VCR masih cukup menguntungkan, bahkan lebih tinggi daripada TV. Meskipun penjualannya sedikit turun, kondisinya tidak seburuk itu, kan? Pikiran Feng Yu tergerak. Apa merek perekam video yang kamu punya? Matsukami. Panasonic? Gila, ternyata mereka juga peniru sebelumnya. Dan yang mereka tiru adalah Panasonic, pemimpin pasar VCR saat itu. Lalu kenapa kamu tidak melakukannya? Feng Yu bertanya dengan penuh minat. Itu disegel oleh Biro Industri dan Komersial. Sial, orang ini cuma pura-pura bodoh. Mereka semua pernah ditutup sebelumnya, jadi seharusnya mereka tahu ini ilegal. Kenapa dia malah bertanya hukum apa yang dia langgar? Dia kelihatan jujur banget, tapi aku nggak nyangka semuanya palsu. Feng Yu kini ragu untuk merekrut orang-orang ini. Punya keterampilan bagus tapi tidak mengikuti aturan itu tidak baik, kan? Kalau mereka sampai menyesatkan Jiang Wanmeng dan yang lainnya, Feng Yu akan mendapat masalah besar. Feng Yu menatap Ou Debao dan mencibir. Kamu pikir kalau kamu mencuri merek dan teknologi asing, pasti ada orang yang akan bertindak. Tapi kalau kamu mencuri teknologi kami, tidak akan ada yang bertindak, kan? Kami tidak punya pilihan. Kami tidak punya uang untuk makan. Dan kami tidak punya uang untuk berobat ke dokter ketika ada anggota keluarga kami yang sakit. Kalau kami benar-benar punya uang, apa kami mau bekerja di sini? Ou Debao menunjuk ke pabrik yang sudah bobrok itu. Feng Yu tertegun sejenak. Kamu cukup masuk akal. Panggil orang-orang itu. Aku sudah memberitahumu dengan sangat jelas di mobil tadi. Jika kamu lulus ujianku, aku akan memberimu pekerjaan yang layak dengan gaji minimal 200 per bulan. Jangan bicara omong kosong dulu.
Gaji tahunan rata-rata di Beijing sekarang kurang dari 2.000 yuan, jadi gaji bulanan Feng Yu sebesar 200 yuan sudah termasuk tinggi. Tentu saja, jika orang-orang ini awalnya adalah pekerja pabrik tingkat 7 atau 8, gaji mereka seharusnya lebih tinggi dari ini. Tetapi melihat kondisi mereka saat ini, mereka jelas bukan tulang punggung teknis pada awalnya. Lau Yao, semuanya berhenti sebentar, bos besar datang. Teriak Ou De Bao. Suara gaduh di rumah itu menghilang, dan 6 orang keluar. Masing-masing dari mereka kotor dan tampak kurus, seolah-olah kekurangan gizi. Pak Ou, siapa bos besarnya? Bos besar perusahaan Feng Yu? Atau bos besar perusahaan Aihua? Tanya seseorang dengan penuh semangat. Feng Yu agak penasaran. Bagaimana mereka tahu kalau itu bos perusahaan Feng Yu atau perusahaan Aihua? Itu aku. Bagaimana kau tahu perusahaanku memproduksi VCD? Feng Yu menatap pria itu dengan penuh minat. Halo, saya Yao Jinbo. Kami membuat VCD ini karena ingin berbicara dengan Anda. Apakah Anda pimpinan perusahaan Feng Yu atau perusahaan Aihua? Sebaiknya Anda panggil atasan Anda. Kami hanya berbicara dengan atasan. Sial, aku diperlakukan seperti adik laki-laki. Tapi Yao Jinbo ini benar-benar hebat. Dia benar-benar ingin menemukan bosnya. Apa yang ingin dia lakukan? Ayah saya bosnya. Perusahaan ini sekarang di bawah kendali saya. Kalau ada pertanyaan, beritahu saja. Feng Yu menggunakan ayahnya sebagai tameng. Kami telah menemukan cara untuk meningkatkan teknologi kompresi gambar VCD. Jika berhasil, kejernihan gambar akan semakin meningkat, bahkan melampaui cakram LD besar, dan memungkinkan produk Anda melampaui produk lain. Pada titik ini, Yao Jinbo berhenti bicara dan menunggu Feng Yu bertanya. Feng Yu menatap Yao Jinbo sambil tersenyum. Kalau aku tidak bertanya, apa kau akan mati lemas? Oh. Yao Jinbo tercengang. Apa maksud oh? Ia berharap bos kedua perusahaan akan gembira mendengar berita ini, karena mereka dapat memanfaatkan teknologi ini untuk mendominasi perusahaan lain dan bahkan mendominasi seluruh pasar video, setidaknya segmen kelas atas. Teknologi sepenting itu, bukankah pihak lain akan tertarik? Oh dan selesai? Apa arti oh? Mengerti? Ini benar-benar berbeda dari yang dia harapkan. Bagaimana dia harus melanjutkan? Saudara Huang, Saudara Su, merekalah yang memproduksi produk palsu dan berkualitas buruk. Mereka residivis. Tangkap mereka. Yao Jinbo dan yang lainnya tercengang, dan semua orang menatapnya. Apa katamu? Jika kita memproduksi benda ini dan menjualnya dengan merek Feng Hua, kita akan menarik perhatian para petinggi Feng Yu atau Aihua. Lalu, entah kita menjual teknologinya atau bekerja untuk mereka, kita bisa menjamin kehidupan yang nyaman di masa depan. Tapi bagaimana sekarang? Bukan cuma aku sudah bekerja keras denganmu selama berbulan-bulan dan tidak menerima uang sepeser pun, tapi aku bahkan hampir ditangkap polisi. Kawan polisi, tunggu sebentar, Bos, Anda tidak mendengar apa yang saya katakan tadi, kan? Saya bilang kita punya teknologi untuk membuat gambar lebih jelas. Perlukah saya menjelaskan lebih lanjut tentang betapa pentingnya teknologi ini bagi Anda? Yao Jinbo cemas. Feng Yu melirik Yao Jinbo dan berkata, kami penemu VCD. Apa kau pikir kami tidak tahu cara meningkatkan kejernihan gambar? Kami bisa melakukan apa yang kau katakan, dan kami jamin hasilnya akan lebih baik dari milikmu. Jadi, aku sama sekali tidak tertarik dengan apa yang kau katakan. Hah? Yao Jinbo bingung. Ia sudah bersusah payah merancang rutinitas ini, berharap bisa menarik perhatian bos besar, tetapi pihak lain sama sekali tidak tertarik dengan teknologi ini. Pak Tua Yao, apa yang harus kita lakukan? Kamu yang punya ide ini, jadi kenapa kamu tidak bilang saja? Ya. Lau Yao, awalnya kami bilang tidak mau, tapi kamu ngotot memaksa kami melakukannya. Kami baru saja keluar belum lama ini, dan kamu masih mau kami masuk? Tahun lalu, sekelompok orang ini ditangkap saat mengendarai perekam video Songxiang dan dibebaskan sebelum tahun baru. Mereka semua bekerja di pabrik TV Beijing dan berencana untuk memulai bisnis bersama demi menghasilkan uang. Sekalipun gagal, mereka masih bisa kembali bekerja di pabrik. Namun, mereka tertangkap dan dipecat dari pabrik. Sekarang mereka punya keterampilan. Tetapi bahkan jika mereka membuka bengkel TV, tidak ada yang mau memperbaiki TV tersebut, dengan alasan mereka pasti akan mencuri komponen-komponen di dalamnya. Saat itulah Yao Jinbo, yang paling cerdas, memimpin tim untuk mempelajari teknologi VCD, berharap menghasilkan uang atau mendapatkan pekerjaan di pabrik perusahaan lain. Sekarang, sepertinya, jangankan menghasilkan uang, bahkan ada risiko ditangkap. Jika mereka masuk penjara lagi, kemungkinan besar mereka akan tamat. Bos, kita sudah mencapai hasil ini dengan syarat yang begitu sederhana. Bukankah itu membuktikan teknologi kita? Kita akan memberimu pekerjaan dan gaji 150 yuan sebulan. Oke? Ou De Bao berusaha keras memberi isyarat dengan matanya. Tetapi ia tidak berani mengatakan apa-apa. Namun, bos hanya mengatakan bahwa jika Anda lulus penilaian,
Anda akan diberi gaji 200 yuan. Sekarang Anda ingin 150 yuan. Jika bos setuju, kita semua akan rugi besar. Apakah kamu ingin bekerja di kota lain? Feng Yu tiba-tiba bertanya. Orang-orang ini sangat menarik. Mereka benar-benar memasang jebakan untuk memancingnya keluar. Feng Yu juga ingin memberi mereka kesempatan. Ayo kita lakukan. Kita akan melakukannya asalkan kita bisa menghidupi keluarga kita. Sebelum Yao Jinbo sempat berbicara, yang lain berkata dengan tergesa-gesa. Oke, seseorang akan datang untuk mewawancaraimu dalam 3 hari untuk menguji kemampuan teknismu. Jika dia bilang kamu memenuhi syarat, maka kami akan mempekerjakanmu. Gaji bulananmu tidak akan kurang dari 200. Gaji tertinggi untuk teknisi biasa kami adalah 980. Jika kamu berprestasi, kamu akan punya kesempatan. Jika dia bilang kamu tidak memenuhi syarat HMPH. Saat Feng Yu berbalik untuk pergi, dia mendengar Yao Jinbo berteriak di belakangnya. Bos, jangan khawatir, kita pasti bisa melakukannya. 3 hari kemudian, Jiang Wanmeng secara pribadi membawa orang-orang untuk mewawancarai para talenta yang disebutkan oleh Tuan Feng. Ia terkejut mendapati bahwa orang-orang ini benar-benar berbakat. Ia juga agak malu karena mereka bisa mencapai hasil seperti itu dengan kondisi yang begitu sederhana. Ia berpikir lagi, apa maksud Tuan Feng? Apakah ia tidak puas karena mereka telah menghabiskan begitu banyak uang tetapi kemajuan penelitian dan pengembangannya terlalu lambat? Sepertinya ia harus mengawasi orang-orang itu sekembalinya, dan ia sendiri yang akan memimpin tim. Ia harus menggunakan uang seminimal mungkin dan menghasilkan hasil yang memuaskan Tuan Feng. Feng Yu tidak tahu bahwa episode kecil ini akan memungkinkan Jiang Wanmeng menghemat banyak dana RD untuk perusahaan di masa depan, tetapi dia juga menjadi sangat pelit. Feng Yu memberitahu Jiang Wanmeng bahwa orang-orang ini telah membuat perekam video palsu dan sedang diselidiki oleh Biro Industri dan Komersial. Ia meminta Jiang Wanmeng untuk berhati-hati dan tidak membiarkan orang-orang ini memanfaatkan celah tersebut. Tentu saja, jika mereka benar-benar bekerja keras dan mencapai hasil, mereka seharusnya dibayar mahal. Soal pusat perbelanjaan yang menjual VCD Feng Hua, Feng Yu sudah memberitahu distributor di Beijing. Distributor di Beijing sangat marah. Apakah ada produk palsu di daerah saya? Dalam kemarahannya, ia menggunakan koneksinya untuk menuntut pusat perbelanjaan tersebut dan mendenda mereka dengan berat. Ia juga menuntut sejumlah uang dan memberikannya kepada Taihua Trading Company sebagai kompensasi atas kerugian sesuai perjanjian. Ini juga akan memberitahu pusat perbelanjaan lain bahwa mereka akan bertanggung jawab atas penjualan barang palsu dan jelek. Tuan Lu, bagaimana? Bisakah Anda membantu saya mendesaknya? Tuan Muda Lu mengembuskan asap rokok. Memang boleh sedikit dipaksakan, tapi sebaiknya ada humas pemerintah. Hal semacam ini, kalau dilakukan secara tertutup, tidak akan mudah disetujui. Kebijakannya belum dilonggarkan. Feng Yu sedikit khawatir. Pagar yang dikembangkan oleh Sulihua dan timnya telah berhasil dikembangkan sebelum tahun baru, dan jalur produksi telah dipasang selama tahun baru Imlek. Seharusnya sudah siap untuk produksi dan penjualan. Feng Yu bahkan berencana menyewa seseorang untuk syuting iklan dan menyelesaikan semua formalitas lainnya. Namun, Feng Yu kemudian menyadari bahwa pagar, seperti halnya ponsel, juga memerlukan lisensi akses jaringan. Tanpa lisensi tersebut, pagar tidak boleh dijual. Feng Yu tidak tahu bagaimana Bert bisa melakukan ini di kehidupan sebelumnya. Mungkin itu karena dukungan pemerintah. Bagaimanapun, tidak ada yang bertanggung jawab sekarang. Setidaknya bukan pimpinan Provinsi Zhejiang. Feng Yu awalnya berpikir ia bisa menghubungi Tuan Lu untuk urusan PR. Ini bukan sekadar lisensi jaringan, ia mungkin bisa mengurusnya. Pagar ini berbeda dari VCD, kini ia sudah menjadi produk umum. Tiongkok saat ini tidak memiliki merek sendiri. Motorola dan perusahaan lain sedang mencari perusahaan OEM atau perusahaan kerjasama di Tiongkok. Misalnya, Inspur adalah yang pertama berhasil mengembangkan pagar berbahasa Mandarin. Mereka bekerja sama dengan Motorola dan juga memproduksi pagar Motorola. Pak Lu, ini pagar produksi dalam negeri. Bukankah seharusnya pemerintah mendukungnya? Bukankah seharusnya kita semua menggunakan pagar asing? Tuan Lu melirik Feng Yu dan bertanya, bukankah yang kamu gunakan adalah Motorola? Itulah sebabnya saya ingin menjadikannya milik kita. Jadi, saya akan pergi ke Departemen Hubungan Masyarakat dan meminta mereka untuk membantu mendorongnya. Dan Anda juga bisa membantu menyampaikan lebih banyak hal baik. Jika ada yang perlu dilakukan, berapa biayanya? Beritahu saya jumlahnya, Tuan Lu, dan saya tidak akan ragu. Tuan Muda Lu melambaikan tangannya. Kalau kau bisa meyakinkan orang nomor 1 Provinsi Zhejiang untuk maju, berarti masalah ini sudah lebih dari setengah selesai. Bukankah kau bilang sudah bertemu orang tua itu? Kau bahkan menunjukkan fotomu bersamanya. Kenapa kau tidak langsung menemuinya saja? Dia bisa meneleponmu dan menyelesaikannya hari itu juga. Feng Yu, jika saya benar-benar akrab dengan orang tua itu, mengapa butuh waktu lama untuk mendapatkan lisensi akses jaringan untuk pagar? Baiklah, kuserahkan ini padamu. Ngomong-ngomong, bagaimana cara mengemudikan mobil kita?
Mobilmu kan model custom, aku bahkan tidak punya. Feng Yu bersulang dengan Lu Xiao dan menyesap sedikit. Bibirnya basah, jadi cairannya tidak masuk ke mulutnya. Wah, mobil ini keren banget. Aku nggak nyangka mobil sebagus ini bisa dibuat di negara kita. Tentu saja. Ini semua teknologi mutakhir Songjiang Automobil, tidak jauh berbeda dengan model-model asing. Hanya ada 2 di dunia. Satu di Provinsi Longjiang, digunakan untuk resepsi resmi, dan yang lainnya adalah yang Anda kendarai. Dan tampilannya mirip dengan tim Olimpiade Nasional Songjiang, jadi tidak terlalu mencolok. Kalau Anda tidak memberitahu siapapun, tidak akan ada yang tahu bahwa mobil Anda harganya lebih dari $1 juta. Feng Yu sebenarnya tidak berniat memberikan mobil kepada Tuan Muda Lu. Mobil ini telah disiapkan Feng Yu untuk dirinya sendiri. Bahkan jika ia membayar harga aslinya, harganya akan lebih dari 1 juta yuan. Sayangnya, pada hari pengirimannya, kebetulan hari ulang tahun ibu Tuan Muda Lu semakin dekat, dan ia menelepon Feng Yu untuk mengajaknya minum-minum. Tentu saja, banyak anggota generasi kedua keluarga Lu datang ke pesta ulang tahun Tuan Muda Lu. Feng Yu melihat orang-orang ini dan tahu bahwa beberapa dari mereka nantinya akan naik ke posisi tinggi. Sementara yang lain belum pernah ia dengar dan mungkin tidak begitu sukses. Namun, mereka semua adalah koneksi. Dan mereka pasti akan sangat membantu Feng Yu dalam usaha bisnisnya di masa depan. Feng Yu mabuk dan mabuk lagi. Melihat orang lain memberi Tuan Muda Lu hadiah, seperti jam tangan emas, kacamata hitam, dan ponsel baru, Feng Yu menyadari bahwa dia tidak punya apa-apa kecuali kunci mobilnya. Lalu Feng Yu pingsan. Keesokan harinya, ketika ia bangun, orang-orang generasi kedua itu tampak jauh lebih antusias. Feng Yu masih sedikit bingung. Tetapi ia mengetahui dari orang-orang ini bahwa Feng Yu sebenarnya telah memberi Tuan Lu sebuah mobil kemarin, yang kabarnya merupakan mobil mewah senilai lebih dari 1 juta. Feng Yu melirik dan mendapati Land Rover-nya masih ada. Yang diberikan sebagai hadiah itu. Sialan, mobil konsep kelas atas Songjiang yang biaya perakitannya lebih dari 1 juta. Feng Yu ingin menangis, tetapi ia tak bisa. Ketika ia melihat Tuan Lu, ia tak bisa memintanya kembali. Itu akan memalukan dan mempermalukan Tuan Lu. Ia hanya bisa pasrah dan mengatakan bahwa itu adalah hadiah ulang tahun yang ia persiapkan untuk Tuan Lu. Feng Yu mengungkit hal ini lagi hari ini untuk mengingatkan Tuan Lu, aku memang teman yang baik, tapi kenapa kau tidak mau membantuku saat aku meminta bantuanmu? Semakin cepat pagar berada di pasaran, semakin cepat dapat menghasilkan laba, semakin cepat biaya dapat diperoleh kembali, dan semakin cepat pula akan ada dana untuk penelitian dan pengembangan telepon seluler. Lagi pula, pagar sedang dalam masa kejayaannya, dan pasarnya sudah berkembang pesat. Selama ada produk, tidak perlu khawatir soal penjualan. Terlebih lagi, harga pagar Aiwa kurang dari 1.000 yuan. Sementara pagar berbahasa Mandarin termurah di pasaran dijual seharga lebih dari 4.000 yuan. Berapa keuntungannya? Jika Feng Yu menunggu 2 tahun dan harga pagar turun sebelum mendapatkan lisensi jaringan, bukankah sudah terlambat? Ia bisa saja melewatkan kesempatan emas itu. Jadi bukankah investasinya yang terburu-buru itu akan rugi? Lebih baik ia menunggu sampai pagar dipasarkan dulu. Tuan Muda Lu merasa agak malu ketika Feng Yu menunjukkan hal itu. Sejujurnya, uang yang ia hasilkan dari Feng Yu jauh lebih banyak daripada yang bisa ia hasilkan dengan menjalankan persetujuan untuk orang lain. Uang itu juga stabil, tidak mencolok, dan tidak akan memengaruhi karirnya. Kalau dia tidak membantu Feng Yu, sepertinya dia bukan orang baik. Di lingkungannya, Tuan Muda Lu terkenal setia. Kalau orang tahu dia tidak membantu, reputasinya pasti hancur total. Saudara Feng, asalkan orang nomor 1 Ningbo maju, aku bisa menyelesaikannya untukmu, kata Tuan Muda Lu sambil mabuk. Baiklah kalau begitu. Terima kasih, Tuan Lu. Kalau ada yang Anda butuhkan nanti, beritahu saya saja. Feng Yu mengangkat gelasnya lagi, dan membasahi bibirnya. Setelah San Lijie menerima telepon Feng Yu, ia segera pergi ke Komite Partai Kota Ningbo, menemui orang nomor 1 Ningbo, dan menyampaikan kata-kata asli Feng Yu. Selama orang ini pergi ke Kementerian Hubungan Masyarakat, kesuksesan akan terjamin. Begitu pagar Aiwa berada di pasaran, mereka akan dapat membayar pajak yang sangat tinggi ke Ningbo setiap tahun, dan mereka telah berjanji bahwa mereka tidak akan pernah pindah. Ningbo nomor 1 cukup senang melihat perusahaan semacam itu muncul di kotanya. Namun, ia tidak tahu bahwa hal ini juga memerlukan lisensi akses jaringan. Meskipun Ningbo adalah kota subprovinsi dan dia adalah pejabat subprovinsi, dia tidak benar-benar memiliki koneksi di Kementerian Industri Informasi. Nah, Tuan Feng yang sangat cerdik itu telah mengamankan koneksi di tingkat atas dan menjamin kesuksesan PR-nya, jadi tentu saja dia tidak akan menolak. Jika hal ini berhasil, itu juga akan menjadi pencapaian politik baginya. Perusahaan Tiongkok pertama yang mengembangkan dan memproduksi pagar secara mandiri ada di Ningbo. Sungguh pencapaian politik yang luar biasa. Ia bahkan mungkin akan dipromosikan karenanya. Ningbo nomor 1 segera mengatur beberapa pekerjaan dan pergi ke Beijing bersama sekretarisnya untuk mengunjungi departemen tersebut. Kali ini dia harus mendapatkan lisensi akses jaringan.
Saya pergi ke Kementerian Perindustrian dan Industri Informasi dan bertemu dengan penanggung jawab terkait. Tak disangka, semuanya berjalan begitu lancar. Ternyata Komisi Perencanaan Negara baru saja mengeluarkan dokumen internal, yang menyatakan bahwa dokumen tersebut akan mendorong perusahaan swasta untuk mengembangkan industri informasi, melonggarkan hambatan masuk, mendukung inovasi dan pengembangan perusahaan swasta, mendukung industrialisasi pencapaian ilmiah dan teknologi, dan mempercepat pengembangan industri informasi negara kita secara keseluruhan. Ia hanya memikirkan bagaimana cara mendukung dan menyemangati seseorang ketika seseorang datang kepadanya, yang membuatnya sangat gembira. Jika masalah ini ditangani dengan baik, ia bahkan mungkin bisa mendapatkan perhatian para pemimpin Komisi Perencanaan Negara. Jika ia tidak hati-hati, ia bisa menjadi terkenal. Hasilnya, semuanya berjalan sangat lancar. Semua materi telah diserahkan, dan Departemen merespons dengan menjanjikan akan menyelesaikan peninjauan dalam 3 hari. 3 hari kemudian, Ningbo nomor 1, setelah menerima lisensi akses jaringan, masih sedikit tidak percaya. Ini terlalu mudah, bukan? Jika dia tahu semudah ini, dia pasti datang lebih awal. Mungkin saat ini, pagar Aihuo sudah dijual. Feng Yu mengetahui bahwa lisensi akses jaringan telah diperoleh dalam 3 hari, dan ia tahu bahwa Tuan Lu pasti telah berusaha keras. Ia pun meneleponnya dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Namun, Tuan Lu berkata dengan arogan, kita kan cuma bantu teman, jadi buat apa repot-repot berterima kasih? Kalau nanti saya kesulitan, Bapak masih mau bantu saya, kan? Feng Yu berpikir dalam hati, tunggu 2 tahun lagi, aku pasti akan membantumu melewati masa sulit itu. Paha yang tumbuh dari betis ini tidak mungkin pincang. Setelah memperoleh lisensi akses jaringan, Feng Yu meminta pabrik untuk segera memulai produksi dengan kapasitas penuh, dan dia juga meminta Wu Zigang untuk memberitahu dealer lain untuk datang ke Beijing guna membahas kontrak distribusi pagar Aiwa. Sejak tahun lalu, produk seperti pagar dan ponsel tidak lagi hanya dijual di kantor pos. Banyak unit milik negara dan bahkan swasta yang menjualnya, termasuk banyak pusat perbelanjaan, asalkan Anda bisa mendapatkan izin penjualan. Untungnya, hal ini memungkinkan, karena pagar mendapatkan keuntungan maksimal. Jika tidak, semua uang akan diperoleh kantor pos dan unit lainnya. Tuan Feng, saya belum melihat Anda selama beberapa hari. Anda terlihat jauh lebih tampan, puji seorang pedagang sambil tersenyum. Feng Yu memutar matanya ke arahnya dan berkata, apakah kau perlu memberitahuku hal itu? Wah, dealer ini cukup bagus dan visinya bagus. Saya akan bilang ke Wu Zigang untuk merawatnya dengan baik. Nanti kalau ada promosi liburan, beri dia dukungan lebih. Si bandar tidak berkata apa-apa, hanya tersenyum dan duduk kembali. Mereka, para bandar, sudah tahu kecenderungan Feng Yu. Para pedagang lainnya tampak menyesal. Sial, Pak Tua Zhao menyanjung Tuan Feng duluan lagi. Tuan Feng, Tuan Wu, produk apa kali ini? Ada apa, Huang Tua? Kamu masih pilih-pilih soal produk dari perusahaan dagang Taihua? Kalau tidak, aku yang akan mengambil alih pasarmu. Canda seseorang. Dalam beberapa tahun terakhir, para pengedarnya menjadi semakin akrab satu sama lain, dan mereka sering menghubungi satu sama lain dan bercanda satu sama lain. Keluar. Kau ingin menguasai pasarku? Aku masih menunggumu mundur. Tegur Bos Huang sambil tersenyum. Feng Yu mengangguk pada San Lijie. San Lijie berdiri di samping Feng Yu dan berdeham. Hari ini aku akan memperkenalkan produk ini kepada kalian semua. Pak San, berhenti bikin masalah, kemarilah dan duduk. Kalau Tuan Feng tidak segera marah, Tuan Wu yang akan marah. Teriak seseorang. Benar sekali, cepat kemari dan berhenti menyanjungku. Tuan Feng bukan orang seperti itu. Teriak Zhao Tua. Semua orang memandang Lau Zhao dengan jijik, kamulah orang yang selalu menyanjung mereka dengan paling rajin. Semuanya, diamlah dan dengarkan apa yang dikatakan Pak Tua San, kata Feng Yu sambil mengerutkan kening. Begitu Feng Yu berbicara, yang lain terdiam. Namun, mereka semua menatap San Lijie dengan heran. Bagaimana mungkin San Tua ini begitu dekat dengan Tuan Feng? Produk yang kami jual kali ini adalah pagar Aiwa. Wow! Semua penjual agak terkejut. Nama pagar Aiwa menunjukkan bahwa itu adalah produk Aiwa. Tapi bukankah Aiwa juga memproduksi Walkman? Meskipun VCD muncul belakangan, Walkman sama sekali berbeda dari pagar, kan? Apakah fungsi pagar ini dapat menyamai merek asing? Kali ini kami melakukan hal yang sama seperti kipas angin super elektrik. Anda bayar barangnya, dan kami jamin Anda akan menjadi distributor eksklusif di area ini. Mengenai cara distribusinya, terserah Anda. Harga grosir pagar Aiwa Cina ini adalah 2.800 yuan, dan harga ecerannya 3.600 yuan, yang berarti ada keuntungan 800 yuan per unit. Mengenai bagaimana Anda membaginya dengan distributor, perusahaan tidak peduli. Namun, aturan lama tidak dapat dilanggar. Harga eceran tidak boleh berfluktuasi lebih dari 5%, kata San Lijie. Old San, apakah kamu setuju dengan syarat ini?
San Lijie mengangguk saya setuju. Tuan Feng, bukankah harga grosir ini terlalu tinggi? Dana kita sedang terbebani, kan? Lihat, uang muka untuk sepeda motor dan mobil tidak sedikit. Dan masih ada VCD, kipas angin super elektrik, pelembab udara, dan sebagainya. Keuntungan kita terlalu kecil, kata seseorang dengan suara keras. Harga pagar Cina di pasaran lebih dari 4.000 yuan. Produk kami lebih murah, berkualitas baik, dan bermerek bagus. Penjualan kami pasti akan bagus, dan Anda akan menghasilkan banyak uang, kata Wu Zigang. Pak Wu, ini berbeda. Produk apa saja yang kami jual sebelumnya? Dari pelembab udara, kipas angin tanpa bilah, hingga VCD, kami satu-satunya yang menjualnya, tanpa pesaing lain. Tapi pagar ini berbeda, kami agak terlambat. Aihua memang nama besar di pasar pemutar portabel, dan kami juga cukup terkenal dengan VCD-nya. Tapi kalau Anda bilang Aihua memproduksi pagar, siapa yang akan percaya? Feng Yu melambaikan tangannya, menghentikan argumen Wu Zigang, dan berkata sambil tersenyum, aku hanya ingin bertanya padamu, maukah kamu melakukannya? Kali ini, pria itu terdiam. Meskipun Tuan Feng tersenyum, kata-katanya jelas merupakan ancaman. Bisnis pagar ini jelas menguntungkan, mereka hanya ingin menghasilkan lebih banyak uang. Jika dia membuat Feng Yu marah, dan Feng Yu bahkan melanggar kontrak untuk menghapusnya dari daftar dealer, dan tidak mengizinkannya menjual apapun seperti kipas angin super elektrik, VCD, atau sepeda motor, kerugiannya akan sangat besar. Kalian semua bersedia, kan? Izinkan saya bertanya satu pertanyaan lagi. Saat menjual produk perusahaan dagang Taihua kita, kapan kalian pernah gagal menghasilkan uang? Kapan kalian pernah menghasilkan lebih sedikit? Berapa nilai kalian saat pertama kali bekerja sama dengan kita? Berapa sekarang? Dan produk apa yang gagal saya promosikan? Kapan iklan perusahaan dagang Taihua kita pernah mengecewakan kalian? Keunggulan utama pagar ini adalah benar-benar dikembangkan dan diproduksi oleh kami, orang Tiongkok. Nah, begini syaratnya. Mereka yang bersedia menandatangani kontrak bisa tinggal, dan yang tidak mau, bisa pergi. Semenit kemudian, tidak ada yang bergerak. Feng Yu mengangguk puas dan melirik Wu Zigang. Lihat, orang-orang ini perlu dihukum. Membicarakan hal-hal baik kepada mereka tidak ada gunanya. Kalau kamu mau menghasilkan uang bersama kami, kamu harus jujur dan patuh. Semua orang menandatangani kontrak dengan patuh, tetapi mereka segera menemukan bahwa San Lijie tidak menandatanganinya. Lausan, apakah kamu sudah menandatangani kontraknya? Tanya seseorang. Mereka selalu merasa bahwa kontrak San Lijie mungkin berbeda dari kontrak mereka. Saya tidak perlu menandatangani kontrak dengan Taihua Trading Company. Saya menandatanganinya langsung dengan Aihua Electronics, kata San Lijie dengan santai. Ia sangat bersemangat. Ia hanya berinvestasi 100.000 yuan, sungguh 100.000 yuan. Ia tidak pernah menyangka tim kecil ini akan berhasil mengembangkan pagar. Terlebih lagi, setelah dievaluasi, kualitas dan sinyalnya jelas tidak kalah dengan produk baru Motorola. Apa maksudnya? Artinya untung besar. Meskipun investasi membangun pabrik telah menghabiskan banyak uang, dan itu adalah pinjaman, itu tetap saja hanya setetes air di lautan dibandingkan dengan keuntungan yang diharapkan. Apalagi dengan modal awal 100.000 yuan yang memberinya 10% saham, yang diperkirakan akan memberinya keuntungan setidaknya 10 juta yuan tahun ini. Estimasi volume produksi setidaknya 300.000 unit, dan itu karena pembangunan pabrik telah menunda produksi. Kalau tidak, pasti akan melebihi 1 juta unit. Meskipun ada sedikit selisih dibandingkan dengan penjualan Motorola yang hampir 1 juta unit tahun lalu, ia sangat yakin bahwa pagar Aihua ini, dengan harga yang lebih rendah, pasti akan menjadi pemimpin di pasar Cina tahun depan seperti yang dikatakan TN. Feng, investasi yang nilainya bisa berlipat ganda dalam waktu setengah tahun atau lebih, sungguh bernilai. Ia bersyukur orang-orang ini berasal dari Ningbo, kampung halamannya. Ia juga bersyukur telah melakukan pekerjaan yang hebat untuk Feng Yu, yang memberinya kesempatan berharga. Sekalipun perusahaannya tutup di kemudian hari, ia masih bisa menjadi multijutawan, bahkan miliarder, berkat sahamnya di Aihua Electronics. Pilihan awalnya memang tepat. Dia juga diam-diam bertekad bahwa apapun yang diminta Tuan Feng, dia akan menganggapnya sebagai hal yang paling penting. Sepertinya keinginannya untuk membawa orang tuanya tinggal bersamanya akan terwujud tahun ini. Mereka semua mengeluh bahwa sang tua beruntung, karena ia telah menandatangani kontrak terlebih dahulu karena pabrik produksi pagar itu dekat dengannya. Namun, tak seorang pun menyangka bahwa San Lijie ternyata memiliki saham di perusahaan produksi pagar itu. Di masa lalu, mereka selalu berpikir bahwa perusahaan perdagangan Taihua menekan penjualan dan selalu menetapkan volume penjualan sangat tinggi. Tetapi kali ini, mereka merasa bahwa pasokannya terlalu kecil. Saat ini, setiap dealer hanya dapat menyediakan 1.000 unit per bulan. Feng Yu memberitahu mereka bahwa jumlah pengguna paging secara nasional tahun ini pasti akan melebihi 2 juta. Tapi bukankah ini terlalu kecil? Jumlah ini tidak akan mampu mengimbangi laju pertumbuhan pengguna paging. Feng Yu tidak punya pilihan lain.
Meskipun ia telah mulai berinvestasi di pabrik pada akhir tahun lalu, tenaga kerja terampil sulit ditemukan. Terlebih lagi, lini produksi saat ini masih semi-otomatis, jauh kurang canggih dibandingkan generasi-generasi selanjutnya. Memasang lini produksi benar-benar merepotkan. Namun, Aihua Electronics telah mendapatkan pinjaman dan sedang membangun pabrik kedua, masih di Ningbo, tetapi bukan di Fenghua. Meskipun para pemimpin Fenghua tidak terlalu senang, karena para pemimpin di atas telah berbicara, mereka tidak dapat mengatakan apapun. Ningbo memiliki kebijakan yang baik, transportasi yang baik, dan pajak yang rendah, sehingga Fengyu tidak punya alasan untuk membangun pabrik di tempat lain. Namun, jika kebijakan Ningbo berubah di masa mendatang, Fengyu pasti tidak akan membangun pabrik baru di Ningbo. Yang membuat para pemimpin Fenghua semakin tidak senang adalah perusahaan kecil yang mereka jual ternyata berhasil meneliti dan mengembangkan pagar tersebut. Jika mereka tahu akan semudah itu untuk berhasil, mereka tidak akan setuju untuk membiarkan kota Praja Dakiao menjual sahamnya. Meskipun keuntungan awal sebesar 500.000 yuan merupakan keuntungan 4 kali lipat dibandingkan investasi sebesar 100.000 yuan. Jika pagar tersebut diproduksi dan ditingkatkan skalanya, berapa keuntungan yang bisa diperoleh Fenghua setiap tahunnya? Setidaknya puluhan juta, bukan? Para pemimpin kota Praja Dakiao dikritik habis-habisan atas hal ini. Para pemimpin yang awalnya memuji mereka kini berubah nada, hampir mencengkeram leher mereka dan berteriak bodoh sekali. Bodoh sekali. Perusahaan yang begitu menjanjikan, dan kau menjual semua sahammu seharga 500.000 yuan. Namun, mereka hanya bisa pasrah menerima kenyataan ini. Setidaknya perusahaan masih membayar pajak setiap tahun, dan Fenghua juga punya pabrik. Jika mereka benar-benar membuat bos besar marah, ia akan membawa teknisi dan informasinya dan pergi membangun pabrik di tempat lain. Meskipun akan ada kerugian, Fenghua tidak akan mendapatkan sepeser pun. Sulihua dan timnya bertanya kepada Fengyu mengapa mereka tidak memperluas pabrik. Mereka berpikir bahwa pagar adalah produk utama dalam industri komunikasi di seluruh dunia, dengan keuntungan yang tinggi. Dengan biaya tenaga kerja yang lebih rendah, mereka seharusnya sangat kompetitif. Paling buruk, mereka dapat bermitra dengan negara lain dan memproduksi produk dalam bahasa masing-masing. Sedangkan untuk versi bahasa Inggris, mereka sudah dapat memproduksinya. Namun, Fengyu memberitahu mereka kenyataan pahit paten mereka tidak diakui di negara lain selain Tiongkok, karena terlalu mirip dengan teknologi perusahaan lain. Demikian pula, di Tiongkok, paten produsen pagar sebagian besar tidak diakui. Jika mereka mencoba mengekspor teknologi mereka ke luar negeri, biaya paten yang dibayarkan kepada perusahaan seperti Motorola saja tidak akan membuat mereka untung sama sekali. Pagar kecil ini memiliki ribuan paten untuk tampilan, material, fungsi, struktur internal, komponen, DLL. Beberapa di antaranya telah kedaluarsa dan beberapa masih dalam masa perlindungan. Jika salah satu di antaranya dilanggar tanpa perhatian, tidak hanya akan mengakibatkan kerugian finansial, tetapi juga dapat dengan mudah merusak merek Aihua. Fengyu berencana untuk mengubah nama Aihua sepenuhnya menjadi Aihua dalam 2 tahun ke depan, mempertahankan merek Aihua dan Aihua. Saat itu adalah masa kejayaan merek Aihua, dan tidak boleh ada kesalahan. Oleh karena itu, pagar Aihua mereka sebenarnya hanya dapat dijual di Tiongkok. Jadi jangan terlalu agresif untuk saat ini, pastikan saja pertumbuhannya stabil. Fengyu juga berpesan kepada Sulihua dan timnya untuk memahami teknologi ponsel secara menyeluruh dan mempersiapkan transformasi menjadi perusahaan ponsel di masa mendatang. Ia juga menekankan bahwa setiap teknologi baru, sekecil apapun peningkatannya, harus segera dipatenkan. Setelah semuanya siap, Fengyu meminta CCTV untuk mengganti 2 iklan Superfan dengan iklan pagar Aihua, yang secara resmi disiarkan di CCTV. Sebuah pagar berbunyi 2 kali, dan tangan seseorang menekan sebuah tombol, dan sebuah pesan muncul di atasnya Tuan Li, harap segera menelepon kembali, nomornya 345.678. Lalu ada video close-up logo Aihua, dengan suara latar yang mengumumkan iklan tersebut. Slogan iklannya sederhana pagar Aihua, pagar milik orang Tiongkok. Tidak ada dukungan selebritas, tidak ada wajah aktor yang muncul dalam iklan, dan bahkan seluruh iklan hanya menampilkan tangan satu orang, tetapi iklan ini tetap menampilkan nama-nama besar. Fengyu menyewa Zhao Zongxiang untuk mengisi suara, dan suaranya langsung dikenali oleh orang-orang di seluruh negeri. Sungguh khas. Slogan iklan ini, kontrak 5 tahun, dan Fengyu hanya menghabiskan 100.000 yuan. Zhao Zongxiang sangat senang. Tuan Feng ini masih sangat murah hati. Dia meminta 50.000 yuan, dan Tuan Feng tidak hanya tidak menawar, tetapi juga menaikkan harganya. Fengyu tentu saja lebih senang lagi. Murah, terlalu murah. Dia awalnya menyiapkan 300.000 yuan. Fengyu sangat yakin bahwa dengan iklan ini, ditambah dengan kemampuan distribusi para dealer tersebut, pasar akan dapat dibuka dalam waktu singkat. Lagi pula, pasar pagar saat itu masih dalam kondisi pasokan melebihi permintaan. Ketika orang-orang pertama kali melihat iklan ini, mereka bingung. Pagar Aihua? Bukankah Aihua perusahaan yang sama yang membuat Walkman? Oh,
dan mereka juga membuat VCD. Kedua produk ini agak terkait, setidaknya bisa dianggap sebagai elektronik musik. Tapi bagaimana dengan pagar? Keduanya adalah elektronik informasi, bidang yang sama sekali berbeda. Namun, seperti yang diprediksi Feng Yu, merek Aihua masih memiliki pengaruh yang cukup besar, terutama di Tiongkok. Banyak orang mulai bertanya-tanya seberapa efektif pagar Aihua. Awalnya, semua orang hanya diam, sesuatu yang sudah diantisipasi Feng Yu. Jika ia produsen Walkman, ia juga akan ragu memproduksi pagar. Namun, Feng Yu yakin bahwa melihat harga pagar Aihua saat ini, pasti akan menarik minat beberapa pengguna untuk mencobanya terlebih dahulu. Lagi pula, harganya jauh lebih murah daripada Motorola. Dua merek lain yang memproduksi pagar Cina, NEC dan Panasonic, adalah merek Jepang. Meskipun kualitasnya bagus, penjualan mereka sangat rata-rata. Meskipun tren boikot barang-barang Jepang di Tiongkok telah berlalu, fakta bahwa produk-produk Jepang telah mengalami kerugian besar tidak dapat diubah lagi, dan banyak merek Jepang mulai mengalami kerugian di Tiongkok. Meskipun pemerintah Jepang telah memprotes hal ini, Tiongkok menanggapi dengan mengatakan, kami telah mengimbau semua orang untuk mengonsumsi secara rasional, tetapi kami tidak dapat memaksa orang lain untuk membeli produk Jepang Anda, bukan? Jika produk Anda benar-benar bagus dan harganya rendah, bagaimana mungkin produk tersebut tidak laku? Pemerintah Jepang sangat curiga bahwa ini adalah konspirasi yang dipimpin oleh pemerintah Tiongkok untuk melindungi pengembangan perusahaannya sendiri, seperti halnya Korea Selatan, yang secara serius melanggar perjanjian antara kedua negara. Namun, mereka tidak dapat menemukan bukti apapun dan hanya bisa menanggung kerugian ini dalam diam. Mengenai pemutusan hubungan dengan Tiongkok, mereka enggan melepaskan pasar besar ini. Setelah sepenuhnya berkembang, pasar ini pasti akan mendatangkan keuntungan besar bagi perusahaan-perusahaan Jepang. Apalagi karena krisis ekonomi Jepang belum berlalu dan depresi besar beberapa tahun terakhir baru saja mereda, mereka sangat membutuhkan pasar Tiongkok. Jika perjanjian itu benar-benar dibatalkan, maka Amerika Serikat, Eropa, dan negara lain akan segera menandatangani berbagai perjanjian kerjasama dengan Tiongkok dan mengusir Jepang, dan kerugian mereka akan semakin besar. Apalagi yang bisa kita lakukan? Terima saja. Mulai sekarang, barang-barang yang dijual ke Tiongkok tidak boleh lagi di bawah standar. Seharusnya barang-barang tersebut adalah produk kelas 2 seperti yang dijual di Jepang. Sedangkan untuk barang-barang di bawah standar tersebut, masih bisa dijual ke negara-negara Asia Tenggara lainnya. Namun, karena kurangnya perkembangan di pasar negara lain, biaya produk yang disediakan untuk pasar Tiongkok meningkat secara signifikan, menyebabkan laba mereka terus menurun. Seiring penjualan yang terus menurun, banyak perusahaan mereka tidak dapat bertahan lagi. Kinerja Panasonic relatif baik, dengan televisi, VCR, dan produk-produk lainnya yang menghasilkan laba yang cukup besar. Satu-satunya produk NEC di Tiongkok adalah pagar. Pagar Motorola di Tiongkok saat ini menguasai lebih dari 80% pangsa pasar, dengan NEC dan Panasonic membagi 20% sisanya secara merata, dan masih menghasilkan laba. Mereka belum berani menarik diri dari pasar Tiongkok, seperti yang dilakukan Sony. Setelah mundur, akan sangat sulit untuk kembali. Setidaknya mereka bisa terus mempromosikan merek mereka. Dan jika mereka punya produk baru di masa mendatang, mereka mungkin masih bisa membuka pasar Tiongkok. Tetapi ketika mereka tengah memikirkan cara untuk mendongkrak penjualan dan memperbesar keuntungan, muncullah pagar Aihua yang dikenal sebagai pagar milik rakyat Cina dan memberi mereka pukulan berat. Harga pagar Aihua beberapa ratus yuan lebih rendah daripada harga terendah pagar Cina mereka. Dan mereka tidak dapat mengerti mengapa pagar Aihua dengan cepat didistribusikan ke seluruh negeri. Ini jelas perusahaan swasta, tetapi telah menerima dukungan yang begitu kuat dari Tiongkok. Bagaimana mereka bisa bertahan? Sekarang, pagar Aihua dapat ditemukan di kantor pos, pusat perbelanjaan, dan bahkan di konter toko yang khusus menjual peralatan komunikasi. Di sebuah pusat perbelanjaan, seorang pria parubaya berdiri di depan konter pagar, memandangi pagar di depannya, tidak tahu yang mana yang harus dibeli. Pak, mau beli pagar? Mau yang Cina atau digital? Untuk yang Cina, saya rekomendasikan pagar Aihua produksi dalam negeri ini. Iklannya di CCTV, jadi kualitasnya terjamin, dan harganya terjangkau. Uang yang Anda hemat cukup untuk memulai layanan selama setahun. Apakah Aihua ini berguna? Pasti bermanfaat. Ini yang dibeli adikku. Kalau kurang bagus, apa aku bolehkan adikku yang membelinya? Lanjut penjual itu. Baiklah kalau begitu, ambilkan satu untukku dan aktifkan layanannya. Hanya seminggu kemudian, pagar Cina Aihua diingat oleh banyak orang, baik karena iklannya atau karena harganya yang murah. Pada saat ini, Motorola masih mampu mempertahankan penjualan berkat kekuatan mereknya yang kuat, tetapi penjualan pagar Cina dari Panasonic dan NEC mulai menurun. Reputasi Aihua telah meningkat, dan banyak orang mengatakan bahwa pagar Aihua memiliki tampilan yang lebih cantik dan desain tombol yang inovatif. Mereka juga menyadari bahwa Aihua bersaing dengan mereka di pasar dengan mengandalkan kemampuan periklanan yang kuat, saluran penjualan yang kuat, dan harga yang rendah. Mereka juga ingin menurunkan harga, tetapi mereka tidak bisa. Pertama,
Seperti Motorola, mereka harus membeli hak paten untuk sistem karakter Mandarin pada pagar Mandarin mereka. Kedua, pagar tersebut diproduksi di pabrik Jepang, dan memasuki pasar Tiongkok mengharuskan mereka membayar pajak yang besar. Motorola, di sisi lain, berbeda. Mereka memiliki pabrik di Tiongkok, sehingga biaya operasionalnya jauh lebih rendah daripada Motorola, dan pajaknya bahkan lebih rendah lagi. Dibandingkan dengan pagar Aiwa, mereka tidak akan memiliki keuntungan apapun jika terlibat dalam perang harga. Aiwa tidak hanya memiliki biaya tenaga kerja yang lebih rendah, tetapi juga saat ini bebas pajak. Lebih lanjut, seiring peningkatan produksi, biaya akan terus turun. Jika perang harga benar-benar terjadi, NEC dan Panasonic niscaya akan menderita kerugian yang signifikan. Akan bagus jika kerugian tersebut dapat membantu mereka merebut pasar, tetapi bahkan jika mereka memotong harga, mereka tetap tidak dapat merebut pasar, karena masih ada Motorola raksasa. Motorola juga memperhatikan pagar Aiwa, tetapi untuk saat ini mereka tidak khawatir. Meskipun pagar Aiwa tampak diiklankan secara agresif, hal itu tidak dapat menggoyahkan posisi Motorola. Jadi kenapa kalau murah? Merek Motorola kita menambahkan 1000 Rmb ke nilai sebuah pagar. Kalau Motorola tidak takut dituntut karena monopoli, pasti sudah melancarkan perang harga, menyingkirkan merek lain, dan memonopoli pasar Tiongkok yang besar. Feng Yu menutup telepon dan mendengarkan statistik penjualan yang dirangkum oleh Li Shiqiang. Ia sangat tidak puas. Pasar komunikasi sudah berkembang pesat, dan permintaan terus meningkat dari hari ke hari. Hanya dalam 2 minggu, mereka hanya menjual sedikit produk. Apakah iklannya tidak efektif? Sepertinya kita masih perlu memperbaiki hubungan dan mencari dukungan kebijakan, seperti meminta semua gerai pos untuk mempromosikan pagar Aiwa. Dengan begitu, penjualan pasti akan meningkat ke tingkat yang memuaskannya dalam waktu singkat. Dalam beberapa bulan, dengan pemasangan lini produksi dan pengoperasian pabrik baru, produksi pagar Aiwa akan meningkat. Jika penjualan belum dibuka saat itu, bagaimana kita bisa bicara tentang menguasai pasar Cina? Tujuannya adalah menjadi bos pasar pagar Cina. Para distributor juga menyadari bahwa hanya karena iklan dan peningkatan kesadaran merek, penjualan produk tidak terjamin. Seperti yang awalnya mereka khawatirkan, ini bukanlah produk eksklusif, dan mereka sebenarnya hanya mengikuti tren. Awalnya, para dealer khawatir permintaan akan melebihi pasokan dan pasokan Taihua Trading terlalu rendah. Namun kini, meskipun telah berupaya meningkatkan hubungan masyarakat dan membangun pusat perbelanjaan kooperatif, mereka tetap tidak mampu bersaing dengan Motorola dan terpaksa bersaing dengan Panasonic, NEC, dan perusahaan lain untuk memperebutkan pangsa pasar. Jika penjualan terus seperti ini, maka setelah beberapa bulan, ketika volume pasokan meningkat tajam, pasti akan ada penumpukan produk yang akan memberi tekanan besar pada mereka untuk membalikan dana. Setelah menjadi dealer mobil, hampir semua orang punya utang atau berutang kepada bos lain. Jika pagar berhenti menghasilkan uang, distributor mungkin tidak mau melanjutkan pembelian. Dan dengan modal lebih dari 2 juta yuan yang terikat setiap bulan, perusahaan mereka akan terancam. Feng Yu sudah bekerja keras mengembangkan saluran-saluran ini. Bagaimana mungkin ia bisa membiarkannya hilang begitu saja? Feng Yu masih punya trik rahasia. Setelah trik ini digunakan, Feng Yu menjamin penjualannya akan meningkat drastis. Feng Yu meyakinkan para dealer dan memberitahu mereka bahwa jika penjualan tidak meningkat pada akhir bulan ini, volume penjualan minimum akan diturunkan bulan depan. Kata-kata Feng Yu membangkitkan kembali kepercayaan diri para dealer. Tuan Feng memang ahli dalam penjualan. Kesulitan saat ini hanya sementara, dan mereka yakin jika mereka bisa bertahan selama setahun dan mengalahkan Panasonic dan NEC, pertumbuhan penjualan akan dapat diprediksi. Namun, mereka khawatir tidak akan mampu bertahan sepanjang tahun. Sekalipun mereka memiliki backlog 500.000 unit per bulan, itu berarti backlog 2 juta unit dalam 4 bulan. Ini akan menguras habis modal kerja mereka, memberi mereka tekanan yang terlalu besar. Guru Lu, bisakah ini dilakukan? Ini cuma ngajak makan malam. Apa masalahnya? Tenang saja, tunggu teleponku. Kalau aku nggak bisa bikin janji malam ini, aku pasti bikin janji besok. Pak Lu menepuk dadanya dan berjanji. Feng Yu meminta bantuan Tuan Lu dan meminta seorang direktur dari Kementerian Perindustrian Informasi untuk datang. Direktur ini adalah Direktur Departemen Keuangan Kementerian Perindustrian Kredit. Feng Yu memintanya untuk menyelesaikan masalah penjualan pagar Aiwa. Tuan Lu sangat efisien. Dan karena dia atau keluarganya cukup bergengsi, kepala pemberi makan diundang keluar untuk makan malam-malam itu. Kapten Fen, ini bos Aiwa Electronics, Feng Yu, Tuan Feng. Tuan Feng, ini Kapten Fen yang selalu ingin Anda temui. Saya mengundangnya hari ini. Tuan Lu memperkenalkan kedua belah pihak. Halo, Ketua Fen, saya sudah lama ingin mengajak Anda makan malam. Apakah Anda bos Aiwa Electronics? Anda benar-benar muda dan menjanjikan. Aiwa Electronics Anda luar biasa. Anda telah berhasil mengembangkan pagar secara mandiri. Bahkan Menteri pun memuji Anda, ujar Direktur Fancy sambil tersenyum. Dia juga sangat penasaran.
Mengapa Tuan Feng ingin berbicara dengannya? Dia bertanggung jawab atas keuangan. Jika Feng Yu ingin berbicara tentang kebijakan, dia seharusnya berbicara dengan Kepala Departemen Kebijakan dan Regulasi atau Departemen Kebijakan Industri, bukan? Mengapa dia mencarinya? Direktur Fen, saya ingin tahu dari mana pendapatan Kementerian Industri Informasi kita berasal? Bagaimana pendapatan unit-unit di bawahnya? Apakah lembaga-lembaga penelitian itu punya cukup uang untuk dibelanjakan? Tanya Feng Yu. Direktur Fen menatap Feng Yu dengan heran, lalu menatap Tuan Lu. Apakah Tuan Feng sakit? Mengapa dia begitu ingin tahu tentang masalah keuangan departemen kita? Tuan Muda Lu juga menatap Feng Yu dengan ekspresi bingung. Ia tidak tahu apa yang sedang direncanakan Feng Yu. Awalnya ia berpikir Feng Yu hanya ingin mengenal seseorang, atau mungkin memanfaatkan hubungan dengan ketua Fen ini untuk mengenal pemimpin yang lebih tinggi. Sekarang, pertanyaan-pertanyaan Feng Yu terasa aneh. Apa maksud Tuan Feng dengan menanyakan hal ini? Kapten Fen, apakah Anda ingin menghasilkan pendapatan untuk kementerian? Tanya Feng Yu sambil tersenyum. Saat ini, pemerintah tidak punya cukup uang untuk dibelanjakan, dan berbagai kementerian juga pasti kekurangan uang. Feng Yu mengusulkan cara untuk menghasilkan pendapatan, dan ia yakin Kapten Fen tidak akan tergoda. Menghasilkan pendapatan? Bagaimana kita menghasilkan pendapatan? Direktur Fen tergoda. Meskipun ia bertanggung jawab atas keuangan departemen, yang tampaknya merupakan pekerjaan yang baik, itu adalah pekerjaan yang sulit. Setiap departemen menginginkan uang, tetapi departemen itu tidak memilikinya sebanyak itu. Memberikan uang kepada departemen tertentu dan tidak memberikannya kepada yang lain akan mudah menyinggung perasaan orang. Hal ini juga membuat mereka yang bekerja di bidang keuangan kesulitan untuk dipromosikan. Kalau tidak, ia tidak akan kalah dalam persaingan untuk posisi wakil direktur terakhir kali. Kapten Fen, Anda tahu tentang pagar Aihua yang diproduksi oleh Aihua Electronics, kan? Kami adalah satu-satunya perusahaan Tiongkok yang mengembangkan dan memproduksi pagar secara independen, dan semua pemegang saham kami adalah orang Tiongkok. Kesuksesan kami juga mencerminkan kemajuan teknologi Tiongkok, mencegah perusahaan asing memonopoli bagian keuntungan ini dan memonopoli industri informasi kami. Semakin Kepala Fen mendengarkan, semakin ia mengerutkan kening. Kenapa Tuan Feng ini terus membual? Dan ia tak bisa berhenti. Saya tahu semua yang Anda katakan, tapi apa gunanya? Apa hubungannya dengan menghasilkan pendapatan bagi departemen? Jadi, saya ingin bekerja sama dengan kementerian dan menambahkan satu baris teks ke iklan kami, produk rekomendasi Kementerian Industri Informasi. Kami bisa membiayainya. Apakah itu memungkinkan? Apa? Direkomendasikan oleh Kementerian Industri Informasi? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Apa yang dipikirkan Tuan Feng? Berapapun uang yang ditawarkan, itu tidak akan berhasil. Jika Tuan Muda Lu tidak ada di sini hari ini, dia pasti sudah berdiri dan memarahinya. Pak Feng, departemen tidak akan pernah mengizinkan Anda mencantumkan kata-kata seperti itu dalam iklan. Baik saya maupun menteri kami tidak bisa menyetujuinya. Jadi, kami tidak bisa menghasilkan uang sebanyak ini. Pak Lu, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Saya akan pergi hari ini. Saya akan mentraktir Anda minum di lain hari. Direktur Fen berdiri, menyapa, dan bersiap untuk pergi. Kapten Fen, tunggu sebentar, ada satu hal lagi yang ingin kukatakan. Setelah mendengar ini, jika kau ingin pergi, aku tidak akan menghentikanmu, kata Feng Yu dengan tenang. Katakan saja apa yang ingin kau katakan. Direktur Fen mengerutkan kening. Aku bahkan tidak ingin menunjukkan muka pada Tuan Lu, siapa lagi yang bisa kau sebutkan? Kementerian Perindustrian Informasi dan Kementerian Pos dan Telekomunikasi kita sudah banyak bekerja sama, kan? Jadi, bisakah Anda mengeluarkan pemberitahuan yang mewajibkan semua kantor pos dan kantor telekomunikasi untuk mempromosikan pagar Aihua kita terutama di konter pagar mereka? Untuk setiap pagar Aihua yang terjual di kantor pos, Aihua Electronics dapat membayar kementerian sebesar 10 yuan. Hanya 10 yuan per pagar. Dan Anda mengharapkan dukungan sekuat itu? Tuan Feng benar-benar perhitungan. Namun, ini memang cara untuk menghasilkan pendapatan. Meskipun beliau bertanggung jawab atas keuangan, beliau juga merupakan pejabat keuangan Kementerian Industri Informasi, jadi beliau memiliki pemahaman yang cukup tentang pasar pagar. Berapa banyak pagar Aihua yang dapat Anda jual dalam setahun? Ketika Feng Yu mendengar Direktur Fen menanyakan hal ini, dia tahu bahwa tawarannya telah membuat pihak lain terkesan. Produksi tahun ini bisa mencapai hampir 300.000 unit, dan tahun depan bisa melebihi 3 juta unit. Kalaupun hanya setengahnya yang terjual di kantor pos, setidaknya 1,5 juta bisa diserahkan ke kementerian tahun ini, dan lebih dari 15 juta tahun depan. Feng Yu menekankan angka 15 juta. Mata kepala Fen terbelalak. Bagaimana mungkin Aihua Electronics memiliki produksi setinggi itu? Tanyanya. Jika bisa menghasilkan pendapatan 15 juta untuk kementerian, maka ketika wakil kepala pensiun tahun depan, sudah waktunya baginya untuk mengambil alih. Tuan Feng, bagaimana Anda bisa menjamin bahwa Anda bisa menjual produk yang Anda hasilkan? Menurut riset pasar kami,
Tampaknya Motorola, pemimpin dunia dalam industri pagar, adalah pemimpin pasar. Penjualan mereka di Tiongkok tahun lalu hanya sekitar 500.000 unit, termasuk pagar Tiongkok dan pagar digital. Terlebih lagi, ada pagar Tiongkok dari merek Jepang seperti Panasonic dan NEC di pasaran. Sekalipun kami merekomendasikannya kepada Anda, tidakkah menurut Anda kapasitas produksinya agak berlebihan? Tanya Direktur Fan sambil menatap Feng Yu. Kapten Fan, kita tidak perlu saling menguji. Tentu saja kita sudah melakukan riset pasar. Kita sudah mempelajari dan menganalisis permintaan pengguna, pertumbuhan pendapatan, dan faktor-faktor lainnya. Saya bisa memastikan bahwa meskipun saat ini hanya ada sedikit di atas 3 juta pengguna di seluruh negeri, kita pasti akan melampaui 10 juta tahun depan, dan lebih dari 20 juta tahun berikutnya. Fan Shichang mengangkat alisnya sedikit, merasa sedikit terkejut. Analisis Aihua Electronics serupa dengan mereka. Mereka juga yakin bahwa permintaan pagar di Tiongkok terus meningkat. Berdasarkan jumlah aplikasi untuk membuka perusahaan paging, mereka menyimpulkan bahwa pasar pagar akan segera meledak. Mereka menggunakan data ini sebagai dasar analisis, tetapi bagaimana Aihua Electronics mendapatkan analisis ini? Apakah melalui riset pasar acak atau metode lain? Bagaimana mungkin dia tahu bahwa Feng Yu belum melakukan riset pasar yang besar? San Lijie hanya melakukan survei sederhana di Provinsi Zhejiang, dan hasilnya sama dengan yang diperoleh di kehidupan sebelumnya pasar panggilan telepon akan segera meledak. Feng Yu teringat bahwa di kehidupan sebelumnya, sekitar waktu Hong Kong kembali ke Tiongkok, Tiongkok tampaknya telah menjadi pasar panggilan telepon terkemuka di dunia, dengan lebih dari 80 juta pengguna. Kemudian, Tiongkok mulai menurun, terutama karena dikalahkan oleh ponsel. Periode booming yang sesungguhnya terjadi pada tahun 1994 dan 1995. Selama 2 tahun tersebut, lebih dari selusin merek pagar bermunculan di seluruh negeri. Banyak di antaranya merupakan perusahaan kota kecil, tetapi dengan dukungan kebijakan dan harga yang rendah, mereka menghasilkan banyak uang selama 2 tahun. Namun, di masa hidup ini, pabrik-pabrik kecil itu mungkin tak akan punya banyak ruang untuk bertahan. Akhir tahun ini, ia akan melanjutkan investasi dan membangun pabrik ketiga. Kapasitas produksi aktual tahun depan akan melebihi 5 juta. Namun, ia khawatir output setinggi itu akan membuat Direktur Fan berpikir ia melebih-lebihkan. Feng Yu tahu betul bahwa bahkan jika ia melepaskan pasar pagar digital dan berfokus pada pagar karakter Mandarin, outputnya tidak akan cukup untuk memenuhi permintaan pasar dan sudah pasti tidak akan terjadi kelebihan kapasitas. Tuan Muda Lu juga sangat terkejut. Apakah Feng Yu benar-benar meraup untung sebesar itu? Awalnya ia mengira 10 yuan per mesin tidak banyak, tetapi ketika mendengar volume produksinya, jumlah uangnya sungguh mencengangkan. Direktur Fan masih sedikit khawatir bahwa penjualan pagar Aihua tidak akan sebaik itu. Tuan Feng, bagaimana kalau kita ubah metode perhitungannya menjadi berapa banyak unit yang Anda produksi, dan berapa besar gaji yang akan kami terima? Kapten Fan, apa kau khawatir kita tidak akan bisa menjualnya? Feng Yu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Jika mereka masih tidak bisa membuka pasar dengan bantuan publisitas dan saluran penjualan sekuat kantor pos, pasti ada yang salah dengan kualitas produknya. Saya harus khawatir. Tapi, Pak Fan, produk kami tidak semuanya dijual di kantor pos. Kami juga menjualnya di pusat perbelanjaan, perusahaan pemanggil, dan bahkan beberapa toko yang khusus menjual produk telekomunikasi. Anda mungkin tidak bisa memenuhi semuanya, kan? Dan kami juga khawatir akan penumpukan produk. Kami tidak sanggup membayar lebih, kan? Kalau kami bersikeras membayar Anda berdasarkan produksi, Anda harus setuju untuk menambahkan kalimat itu ke iklan kami. Direktur Fan menggeleng kuat-kuat. Kok bisa kalimat itu ditambahkan? Ini bukan perusahaan di bawah kementerian. Mustahil. Kalau begitu, mari kita lakukan seperti yang kamu katakan dan hitung berdasarkan volume penjualan. Tapi bukankah 10 yuan agak terlalu rendah? Kurasa 20 yuan lebih tepat. 20 yuan? Direktur Fan punya selera makan yang besar, kan? Sebenarnya, saya juga bisa bekerja sama dengan Kementerian Pos dan Telekomunikasi. Saya rasa kalau saya beri mereka 5 yuan untuk satu mesin, mereka pasti akan sangat puas, kata Feng Yu sambil tersenyum. Sial, kalau bukan demi menjaga hubungan baik agar prosedur pembuatan ponsel di masa depan tidak macet, aku pasti sudah memberimu uang sebanyak itu. Lalu bisakah Anda menjamin bahwa volume penjualan Biro Pos dan Telekomunikasi setidaknya setengahnya? Tanya Direktur Fan. Menurut riset pasar, 60% penjualan pagar saat ini berasal dari layanan pos dan telekomunikasi. Lebih lanjut, layanan pos dan telekomunikasi memiliki keunggulan unik menjangkau setiap wilayah di Tiongkok. Jaringan ini tak tertandingi oleh saluran lain. Itulah sebabnya saya bersedia mengeluarkan uang sebanyak ini. Apa yang dikatakan Feng Yu memang benar. Dalam 2 tahun, jumlah pengguna pagar di kota ini akan mencapai titik jenuh. Titik pertumbuhan baru pengguna pagar akan benar-benar berada di kota-kota kabupaten dan bahkan kota kecil. Namun, pada saat itu, saya tidak berani mengatakan bahwa setiap kabupaten, tetapi setidaknya sebagian besar kabupaten, seharusnya memiliki toko yang khusus menjual pagar.
Feng Yu memperkirakan Kementerian Perindustrian Informasi hanya bisa meraup untung maksimal sekitar 10 juta yuan setahun. Meskipun penjualan terus meningkat, jumlah gerai penjualan akan semakin banyak, dan pangsa penjualan kantor pos akan semakin rendah. Baiklah, kalau begitu sudah beres. Aku akan melapor ke bosku besok dan memberimu jawaban yang akurat. Selanjutnya, semua orang mulai makan. Setelah makan, Tuan Lu mengantar kepala Fen pulang. Sore berikutnya, Feng Yu menerima telepon yang memintanya untuk pergi ke Kementerian Industri Informasi karena pemimpinnya ingin menemuinya. Apakah Anda Tuan Feng dari Aihua Electronics? Anda memang muda dan menjanjikan. Saya rasa apa yang Anda katakan kepada Xiao Feng kemarin memang masuk akal. Kipas kecil, pedagang kaki lima. Feng Yu menatap ketua Fen dan hampir tertawa. Usianya hampir 50 tahun, seorang kader penuh, dan dipanggil pedagang kaki lima. Aku penasaran bagaimana perasaannya. Mungkin tawaran Feng Yu telah membuat departemen terkesan, atau mungkin Direktur Fen telah bekerja keras untuk memfasilitasi masalah ini. Tetapi bagaimanapun juga, masalah ini berjalan lancar. Para pimpinan departemen tidak terlalu mempermasalahkan Feng Yu, dan persyaratan dasar tetap tidak berubah. Satu-satunya perbedaan pendapat adalah lamanya kontrak. Feng Yu mengusulkan kontrak 3 tahun, tetapi departemen menuntut setidaknya 10 tahun. 10 tahun? Setelah 10 tahun, bisnis pagar akan berhenti. Feng Yu hanya berencana memproduksi pagar ini selama 5 tahun. Setelah 5 tahun, jumlah pengguna akan mulai menurun drastis, dan kemudian ponsel akan mendominasi pasar. Pada akhirnya, kedua belah pihak berkompromi dan menandatangani perjanjian berdurasi 6 tahun. Meskipun terpaksa menandatangani perjanjian 6 tahun, Feng Yu tidak menyesalinya. Dibandingkan dengan peningkatan penjualan dan nilai merek, uang tersebut tidak seberapa. Lebih lanjut, hal ini akan meningkatkan hubungan dengan departemen. Syarat perjanjiannya sederhana, semua pihak akan mencatat transaksi, memeriksa setiap bulan, dan Aihua Electronics akan melakukan pembayaran. Departemen tidak khawatir Feng Yu akan melanggar perjanjian. Jika itu yang terjadi, departemen bisa langsung memerintahkan Aihua untuk berhenti menjual pagar. Feng Yu tentu saja tidak akan melanggar kontrak secara sukarela. Dibandingkan dengan keuntungan besar dari pagar, uang sebanyak ini tidak ada apa-apanya. Lebih lanjut, dengan menghabiskan uang ini, ia akan segera diberitahu tentang perubahan kebijakan di masa mendatang. Kementerian bahkan mungkin menawarkan dukungan lebih besar kepada Aihua Electronics. Feng Yu tidak akan rugi sama sekali. Setelah mendapatkan persetujuan, Feng Yu pergi dengan senyum di wajahnya. Kali ini, mari kita lihat siapa yang bisa menghentikan kebangkitan Aihua Pagar. Sehari kemudian, para pedagang tiba-tiba menyadari adanya peningkatan pesanan dari kantor pos, lonjakan yang membuat mereka bingung. Meskipun upaya humas mereka di pusat perbelanjaan dan toko peralatan telekomunikasi relatif berhasil, mereka jarang, bahkan mungkin tidak pernah, mengelola unit khusus seperti kantor pos. Beberapa bahkan tidak memiliki humas sama sekali. Tetapi mengapa volume pesanan kantor pos tiba-tiba meningkat? Baru pada saat itulah mereka menerima pemberitahuan dari perusahaan perdagangan Taihua bahwa perusahaan telah menandatangani perjanjian dengan otoritas yang lebih tinggi, dan bahwa semua kantor pos akan mempromosikan pagar Aihua. Perusahaan perdagangan Taihua telah membayar harga yang sangat mahal. Pendapatan tahunannya bisa mencapai puluhan juta, lebih tinggi daripada biaya iklan CCTV. Jadi, biayanya memang tinggi. Namun, dibandingkan dengan pertumbuhan penjualan dan laba, jumlah uang ini tidak ada apa-apanya. Kantor pos memang merupakan saluran dengan jangkauan terluas di Tiongkok saat ini. Setelah menerima pesanan di atas, semua kantor pos terutama mempromosikan pagar Aihua. Tidak hanya staf di konter yang mempromosikannya, tetapi bahkan ada spanduk yang terpasang di pintu kantor pos untuk mempromosikannya. Sebelumnya, mereka merekomendasikan produk berdasarkan harga jual. Semakin tinggi harga, semakin tinggi pula keuntungannya. Namun, keuntungan ini masuk ke kantor pos dan tidak ada hubungannya dengan Kementerian Perindustrian Informasi. Namun, uang yang dibayarkan oleh Aihua Pagar sepenuhnya masuk ke Kementerian Perindustrian Informasi. Dokumen dari Kementerian Perindustrian Informasi ini dengan tegas menyatakan bahwa pagar Aihua adalah pagar buatan Tiongkok yang dikembangkan secara independen oleh Tiongkok dan merupakan kebanggaan bangsa. Hal ini perlu didukung sepenuhnya untuk mencegah produk elektronik komunikasi negara kita dikuasai oleh perusahaan asing. Sudah mencapai tingkat nasional, jadi bagaimana mungkin kantor pos berani tidak mendukungnya? Dan kantor pos merupakan gerai retail terbesar di pasar pagar Tiongkok saat itu. Jadi, kantor-kantor pos ini mengikuti instruksi dan mempromosikan pagar Aihua. Lagi pula, iklannya di CCTV, jadi lumayan terkenal. Mereka juga familiar dengan merek Aihua, jadi tidak ada tekanan untuk merekomendasikannya. Sejak hari itu, tidak peduli pelanggan mana yang pergi ke kantor pos untuk membeli pagar, staf konter akan selalu merekomendasikan pagar Aihua. Bahkan jika pihak lain awalnya ingin membeli pagar digital yang lebih murah. Akibatnya, penjualan pagar Aihua tiba-tiba meningkat. Awalnya, Panasonic dan NEC bisa saja bertahan. Lagi pula,
Selain pagar Cina, mereka juga punya pagar digital. Meskipun keuntungannya lebih rendah, tetap saja menguntungkan. Namun, ketika bisnis pagar Cina hampir bangkrut dan bisnis pagar digital tidak menunjukkan perbaikan, mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Tampaknya tiba-tiba, penjualan mereka menurun, dan tampaknya tidak ada seorang pun yang membeli pagar digital maupun buatan Cina. Menurut survei mereka, jumlah pengguna pagar tumbuh terus-menerus dan pada tingkat yang besar. Jadi mengapa penjualan mereka menurun begitu cepat? Motorola tidak beriklan sama sekali, juga tidak meluncurkan produk baru yang benar-benar bernilai. Jadi, mengapa penjualan mereka tiba-tiba anjlok? Setelah penyelidikan yang cermat, mereka akhirnya menemukan bahwa perusahaan yang telah merebut pangsa pasar mereka adalah pagar Aihua. Perusahaan yang hanya memproduksi pagar Cina itu justru mengalahkan mereka hanya dengan satu pagar. Kini mereka punya dua pilihan. Pertama, terus mendukung, meskipun berarti rugi, lalu mencoba segala cara untuk meningkatkan penjualan lagi. Kedua, menarik diri dari pasar Tiongkok untuk menghindari kerugian. Kedua perusahaan memilih dua pendekatan yang sangat berbeda. NEC memilih untuk menarik diri dari pasar Tiongkok, sementara Panasonic, yang masih mempertahankan kehadirannya di pasar berkat TV, VCR, dan produk-produk lainnya yang sudah ada, memilih untuk melanjutkan. Bagaimanapun, mereka masih memiliki nilai merek. Mereka khawatir penarikan diri mereka akan memicu reaksi berantai, yang memaksa mereka untuk menarik diri dari pasar Tiongkok untuk produk-produk lainnya juga. Penarikan diri NEC juga membuat Motorola waspada. Mereka menemukan bahwa bulan ini, jumlah pengguna tumbuh lebih cepat daripada bulan lalu, tetapi penjualan mereka tidak meningkat. Khususnya, penjualan pagar Cina bahkan sedikit menurun, yang sangat tidak normal. Mereka jelas telah menarik diri dari pesaing. Dilihat dari teknologi, merek, dan pangsa pasar Motorola, para pengguna baru ini seharusnya memilih produk mereka. Mengapa penjualan tidak meningkat? Tapi saya belum dengar Panasonic meluncurkan produk baru, dan saya bahkan belum melihat publisitasnya. Siapa yang telah merebut pasar ini? Akhirnya, mereka mengunci Aihua Pagar yang tengah naik daun, sebuah perusahaan yang hanya membuat pagar Cina, dan harga ecerannya ratusan dolar lebih murah daripada pagar Cina termurah mereka. Beberapa ratus yuan jelas bukan jumlah yang kecil bagi orang Tiongkok saat itu, terutama karena pagar Motorola tidak lebih kuat daripada pagar Aihua. Efeknya serupa, jadi tidak ada alasan bagi orang untuk memilih yang lebih mahal. Seandainya mereka bukan merek pagar pertama yang memasuki pasar Tiongkok dan belum mengakar kuat di hati masyarakat, penjualan mereka pasti akan sangat terdampak. Namun, volume produksi Aihua rendah, sehingga Motorola tidak terlalu khawatir. Feng Yu mendengarkan laporan Wu Zigang, dan ketika para dealer mulai memesan lagi, ia mengangguk puas. Menjadikan kantor pos sebagai saluran utama sungguh luar biasa. Baru seminggu lebih sedikit, dan hasilnya sudah terlihat. Ia yakin dalam sebulan lagi, pagar Aihua akan menjadi nomor 2 di pasar Tiongkok. Tahun depan, Feng Yu menargetkan menjadi nomor 1 di pasar Tiongkok, mengalahkan raksasa Motorola. Jangan anggap Feng Yu hanya berhayal. Di kehidupan sebelumnya, akhir tahun ini atau awal tahun depan, sejumlah merek pagar akan bermunculan di Tiongkok. Meskipun penjualan masing-masing merek tidak besar, mereka menguasai separuh pangsa pasar pagar. Di kehidupan sebelumnya, dengan atmosfer persaingan yang ketat dari banyak pesaing, ia berhasil merebut separuh pasar Motorola. Di kehidupan ini, Feng Yu mendapat dukungan negara, dana yang cukup, publisitas yang lebih baik, dan merek yang lebih baik. Tak ada alasan baginya untuk tak merebut pasar. Fokus Motorola telah bergeser dari pagar ke telepon seluler, dan Ericsson masih menjadi pemimpin pasar telepon seluler. Namun, dalam beberapa tahun, Motorola akan menjadi pemimpin pasar telepon seluler. Pergeseran fokus Motorola, ditambah dengan tren kebijakan, tak pelak lagi menyebabkan penurunan pangsa pasarnya. Namun, Motorola tetap memiliki keuntungan tertinggi, semata-mata karena mereka menawarkan harga tertinggi. Feng Yu ingin memanfaatkan fakta bahwa Motorola belum bereaksi dan membuka pasar pagar Aihua dalam satu gerakan, mengkonsolidasikan merek Aihua, dan kemudian melawan Motorola untuk meraih kemenangan yang menentukan tahun depan. Bagaimana dengan tahun ini? Produksi pagar Aihua sudah ada. Sekalipun permintaan tidak bisa dipenuhi, penjualannya terbatas. Tapi lebih baik begini saja, agar tidak menarik perhatian Motorola. Menjadi sasaran raksasa seperti itu sangat berbahaya. Mereka adalah pemimpin industri komunikasi dunia. Jika Motorola tidak mengambil tindakan pencegahan yang tepat waktu, Feng Yu tidak tahu apakah rencananya bisa berhasil.